Tentunya Iya, nanti akan dipandu langsung oleh Dokter Meta. Bapak Ibu sekalian, programnya apa nih? Ya, kita tunggu saja nanti ya informasi yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Dokter Meta dan tim dari One More Academy. Oke, dokter, mungkin bisa dimulai, dok, karena oke waktu sudah. baik. Oke, Kita persilakan, mulai ya, dokter. karena yang di Ya, Indonesia bagian timur udah malam banget gitu. Ya, selamat ya, malam untuk Bapak Ibu sekalian, para leader One More dan Bapak Ibu yang baru join. Ya, salam kenal, saya dengan Dokter Meta. Nah, bagi yang baru pertama kali join, saya sangat menyarankan juga untuk nonton video minimal video pertama dari ini ya, dari One More mengenai transdermal patch. Jadi teknologi apa sih yang dimiliki oleh produk-produk One More? Nah, tadi saya lihat banyak ya yang ini yang masih baru pertama kali datang ya. Jadi salam kenal, saya Dokter Meta. Saat ini saya adalah produk trainer dari One More International. Jadi One More ini punya banyak produk. Produknya berasal dari Turki ya. Dan tidak ada yang diminum. Ini adalah produk nutrisi yang membantu supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, itu digunakannya itu dengan cara ditempel. Nah, tapi ini apa? Ditempel itu bisa nyerap sampai ke pembuluh darah gitu. Jadi sangat efektif dalam penyampaian nutrisinya gitu ya. Nah, itu lebih detailnya nanti tolong ditonton ya. Apa itu teknologi transdermal nano patch gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai slimming. Nah, di sini Bapak Ibu semua siapa yang pengen langsing? Yang pengen langsing ketikin angka 9. Ada yang saat ini merasa, berat badannya berlebih nih, pengen dikurangin gitu ya. Wah, banyak nih 9-nya banyak banget tuh. Pengen langsingnya berarti banget 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 gitu ya. Yang udah langsing juga biasanya terobsesi supaya mempertahankan supaya berat badannya tetap langsing gitu karena butuh perjuangan. Tetapi faktanya itu ya, saya tuh lebih senang dapat pasien yang gemuk untuk menjadi langsing daripada harus menggemukkan pasien yang kurus. Jadi sebetulnya usaha untuk membuat seseorang menjadi langsing itu jauh lebih mudah daripada membuat seseorang yang kurus menjadi gemuk. Gitu ya, makanya saya pede aja gitu pas kita ngobrol-ngobrol sama rapat nih sama leader One More ya. Ayo kita bikin program. Itu 90 hari fat to fit gitu ya. Dari fat jadi fit gitu. Nah, jadi kalau dari langsing ke gemuk lebih susah daripada dari gemuk ke langsing gitu. Nanti kita buktikan dalam program itu ya. Oke, saya izin langsung share ini ya, share apa materi kita pada malam hari ini. Kita mulai saja ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga udah banyak sih yang baca tentang ini ya tentang apa cara melangsingkan tubuh, makanan, olahraga gitu. Tapi pada kenyataannya kok nggak langsing-langsing gitu. Nah, kita ulang di mana salahnya gitu ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Layarnya udah kelihatan ya? Oke, jadi sudah, dengan dok, gaya sudah. hidup sehat itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini adalah faktanya saya. Jadi kalau Bapak Ibu semua tadi melihat saya, saya ini masih baru loh. Ini udah pergi pakai masker kan? Berarti zaman pandemi kemarin ya. Nah, zaman pandemi kemarin itu saya itu sempat gemuk banget gitu ya karena tenaga medis itu sebetulnya stres juga ya. Jadi tenaga medis saat zaman COVID itu kemarin tuh stres juga gitu kan. Karena overload kerjaan, terus kok kerjaannya nggak beres-beres, udah overload kerjaan nggak beres lagi, udah nggak beres banyak yang nggak kejawab lagi pasiennya gitu ya. Tahu-tahu, ya baru mau di follow up udah meninggal lagi gitu kan. Jadi itu banyak banget over stress. Akhirnya kebanyakan makan deh supaya nggak sakit gitu ya kemarin-kemarin. Excuse itu. Akhirnya jadilah saya tuh gemuk banget gitu. Jadi kalau ngelihat saya sekarang, ini saya juga belum kurus banget sih. Saya juga masih menurunkan, tapi sudah masuk berat badan ideal. Nah, saya masih menurunkan beberapa kilo lagi ya. Tuh. Nah, waktu ini saya sudah masuk obesitas. Nih ya, ini saya sebenarnya malu tuh ngasih foto ini, cuman nggak apa-apa deh buat pembelajaran kita bersama ya, walaupun memalukan nih foto nih. Nah, ini teman saya nih dokter juga nih, sampai sampai badannya tuh 1:2 loh sama dia loh gitu kan. Luar biasa gerutnya ini nggak lagi hamil loh ini tuh.
ini tuh anak saya cuma satu dan anak saya udah gede gitu, jadi nggak lagi hamil aja saya bisa gendut kayak gini. Aduh, kayak kayak kucing hamil ya, tidak gitu. Nah, terus kalau orang langsing dengan lagi gemuk itu jauh lebih mudah terlihat kalau langsing. Makanya jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang sekarang merasa gemuk gitu ya, nanti sambil di rumah sambil suka selfie-selfie foto. Udah gitu dilihat waktu berat badannya dulu sempat kurus atau pernah langsing gitu kan, kadang-kadang rebound, tar gemuk, tar kurus, tar gemuk, tar kurus gitu ya. Nah itu sambil dilihat-lihat lagi mukanya cantikan yang mana gitu, muka pas lagi gemuk atau muka pas lagi kurus gitu ya. Nah kalau saya sendiri ini pas lagi gemuk mukanya kok nggak banget ya, mukanya lehernya berlipat, ini muka pipi semua gitu ya, belum lagi tangannya. Tuh tangannya juga 1 banding berapa tuh sama teman saya, 1 banding 3 kayaknya ya. Apalagi ini yang paling parah lemaknya. Berdiri aja lemaknya gini. Gimana kalau duduk ya nggak? Pokoknya jelek banget. Rasanya saat itu tuh jelek banget. Tapi saat itu tuh nggak sadar gitu. Kalau kalau kita tuh lagi jelek gitu ya, pede aja lagi gitu. Nah, ternyata setelah melangsingkan diri, berusaha dong, masa aku mau kayak gini terus ya? Aku tuh pengen punya dream gitu, pengen bisa pakai baju olahraga yang seksi supaya kalau misalnya lagi pakai baju olahraga terus ngelihat di, bukan buat dipamerin, ngelihat di kaca, kayaknya semua baju bisa dipakai ya gitu. Nah, itu sih kepengenan saya. Sekarang belum bisa sih, belum belum bisa, belum sampai tahap itu untuk pakai baju olahraga yang seksi. Saya juga masih usaha. Nanti kita usaha bareng-bareng ya. Tapi ini baru beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini saya dengan teman-teman apa gym. Nah, ibu-ibu gym gitu ya. Ibu-ibu gym ini juga ada yang gemuk, ada yang udah langsing, tapi kita semua saling menyemangati ya. Tapi beda dong ya enggak? Yang tadi foto yang lagi gemuk sama yang sekarang. Udah kece kan? Lumayan lah ya. Walaupun belum kece banget, tapi udah lumayan nih. Ini baru mandi langsung pakai baju olahraga langsung jalan aja kan, mukanya nggak sampai kayak tadi ya, kayak foto sebelumnya yang ini ya, padahal ini dandan tuh tapi tetap aja mukanya tampak tua ya kan. Nah, jadi untuk langsing itu sesuatu yang bakal menyenangkan karena PD kita akan meningkat juga. Orang yang lebih langsing punya badan bagus itu kalau percaya diri juga lebih tinggi gitu ya, lebih senang foto, lebih bisa jadi ini ngasih apa, bikin konten gitu kan, jadi pas lagi konten nggak pipi semua. Ya kan, kelihatan kan antara langsing dan tidak langsing, dari wajah, dari wajah, dari bentuk badan itu juga berbeda gitu ya. Apalagi kalau kita punya produknya nih, punya produk One More, udah gitu kita sendiri, misalnya Bapak Ibu ada yang menjual ini kan, menjual produk untuk melangsingkan. Nah, terus kita pakai, tapi kita yang gemuk gimana tuh? Kira-kira yang itu yang yang kita jual itu orangnya itu percaya nggak sih kalau kita aja gemuk gitu kan? Nah, saya juga sama. Sebetulnya Bapak Ibu harus cari satu alasan kenapa sih Bapak Ibu tuh harus ideal berat badannya. Nah, saya itu sempat ada satu kesadaran pas lagi saya ngomong sama pasien. Jadi pas saya terima pasien, udah agak sepuh ya pasiennya, terus lututnya tuh sakit. Tapi ini ibu nih gendut banget gitu. Terus saya tuh ngomong sama ibu itu, emang ibu itu lebih gendut dari saya sih saat itu gitu ya. Padahal saya juga udah gendut saat itu. Nah, terus kemudian saya bilang sama ibu itu, Bu, ini ibu lututnya sakit karena nopang berat badan terlalu berat. Jadi ibu harus ngurusin diri. Nah, pas saya ngomong kayak gitu tuh saya kayak kayak berasa ngomong sama diri sendiri ya. Dokternya juga sama gendut gitu kan. Jadi malu ya saya. Jadi karena saya malu, saya harus ngurusin diri. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus cari satu alasan atau motivasi kuat yang sebenarnya bikin Bapak Ibu tuh malu kalau Bapak Ibu tuh gemuk. Gitu. Nah, itu harus cari ya, PR bagi yang mau langsing gitu. Karena kalau nggak ada tujuannya atau ya saya cuma pengen berat badan saya bagus aja gitu. Nah, itu semua orang juga pengen. Tapi kalau seandainya nggak jadi turun berat badannya, apa sih yang terjadi? Malu nggak sih? Malunya kenapa? Nah, itu harus dicari. Jadi, kalau tidak turun, itu apa yang terjadi? Gitu ya.
Jadi kalau misalnya penurunan berat badan itu bisa mudah, kalau saya juga bisa ngelakuinnya, pasti Bapak Ibu juga di luar sana pasti bisa. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih gaya hidup sehat? Nah, gaya hidup sehat adalah tindakan yang diambil oleh seseorang untuk mempertahankan, mencapai, atau kembali nih. Jadi kalau rebound kembali ke keadaan sehat, sama untuk mencegah penyakit gitu ya. Jadi ini tuh gaya hidup sehat itu tergantung pada belief seseorang. Ada orang yang beliefnya apa? Oh itu saya sih minum air aja langsung jadi daging gitu. Atau saya nggak makan apa-apa juga nggak kurus-kurus. Nah itu belief yang diinstal di kepala, itu harus hati-hati. Kalau sekali Anda berbicara seperti itu pada diri Anda, beneran nggak turun-turun gitu. Beneran. Tapi kalau kita bilang, oh bisa kok, oh hari ini turunnya di segini, oh besok pasti bisa lebih turun lagi gitu ya. Jadi jangan melabel diri Anda dengan hal yang nggak baik gitu ya. Semua orang bisa kalau usaha untuk mencapai berat badan ideal. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Nah, untuk mengetahuinya, saya pengen saat ini Bapak Ibu sudah sedia bolpen dengan bolpen atau pensil dengan kertas. Ya, kertas ini nanti akan ditempel gitu. Jadi biar supaya Bapak Ibu sadari, jadi malam ini tuh dapat sesuatu gitu ya. Kita itu termasuk yang mana? Bapak Ibu udah pernah nimbang dong berat badannya berapa? Nah ya, tinggi badannya berapa? Tahu ya, tinggi badannya ditulis dalam meter ya. Nah, sekarang berat badan Bapak Ibu berapa dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Jadi tinggi badannya dikuadratin. Jadi kalau di kalkulator handphone itu bisa dipencet berat badan, misalnya saya sih saat ini berat badannya 61 kilo, berarti 61 dibagi ya, tuh 61 dibagi tinggi badan saya adalah 158 cm kan, berarti dibagi 1,58. Oke, sama dengan terus dibagi lagi 1,58. Jadi dapat hasilnya. Nah, tolong Bapak Ibu hitung, udah gitu tulis di kolom chat. Saya pengen lihat, ini adalah body mass index atau indeks massa tubuh Bapak Ibu. Bagi laki-laki dan perempuan sama cara mengukurnya ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter. Yang udah tolong dicat ya, saya pengen lihat rata-rata berapa indeks massa tubuhnya. Karena ini akan membuat kita tahu apakah kita berada di underweight, normal, overweight itu kelebihan berat badan, atau obes. Udah mulai pada nulis belum, Bu? Sudah dok, ini ada beberapa yang sudah nulis, tapi baru nulis ini aja tinggi badan sama beratnya berapa gitu. Oh ini ada yang sudah menghitung, berapa nih tadi? 22, ada yang... Ini ya, ini masih ini kelihatan kan? Layarnya kelihatan ya? Ini isinya layarnya saat ini berat badan tinggi badan Bapak Ibu kan, BMI kan? Wah, ini 2456 bagus nih Bu Yolanda. Oke. Ada yang 31,2. Oh iya, ini ada yang 22. Ini berat badannya ideal kalau 22. Ini coba dicek yang berat badannya 74, tingginya 160. Nah, itu dicek, Bu. Cara ngitungnya 74 dibagi, Bu Ellen nih, 74 dibagi 1,6 dibagi lagi 1,6. Berapa yuk? Tuh Ibu Leana 31,2. Nanti bisa ikut program Fat to Fit. Yuk, jadi jangan tinggi badan sekian, berat badan sekian, terus saya yang suruh ngitung. Nggak ada suaranya. Emang saya nggak ada suaranya nih? Ada dok, ada. Mungkin dari pesertanya yang settingannya. Coba settingannya Pak. Iya, jadi jangan saya yang disuruh ngitungin pakai kalkulator ya. Oh, diulang lagi cara ngitungnya. Oke. Ya, bisa jadi lagi, dok. Berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Jadi berat badannya misalnya berat badannya 60, berarti 60 kilo kan, dibagi tingginya 150, 1,5 dibagi lagi sama 1,5 gitu. Di kalkulator tulisannya gitu. Jadi atau 1,5-nya dikuadratin dulu, terus 60 dibagi
tinggi badan kuadrat. Udah. Wah, lumayan nih, udah banyak yang bagus sih. Ada yang 22, 24,78. Good, itu bisa mempertahankan. Tapi kalau sekali diisi sama yang 24,78, kalau diisi sama bakso semangkok, terus sepiring nasi siangnya, terus malamnya roti, wah gawat ya. Malamnya Oh, nasi goreng, Dok. oh malamnya nasi Malam. goreng 2 porsi lagi. Iya. Ini normalnya Oke. rentang berapa, Dok? Tadi bisa diulang lagi mungkin barangkali ada. Nah, jadi tadi udah ada yang hitung ya. Ini kalau ada yang belum bisa, nanti coba tanya ke upline-nya ya, atau nanti mentornya ya. Kalau memang ikut program Fat to Fit itu harus tahu BMI-nya berapa, karena itu akan jadi target penurunan berat badannya kita, gitu ya. Nah, jadi ada 2 perbedaan antara kriteria WHO dan kriteria untuk Asia Pasifik. Nah, di Asia Pasifik ini dibilang obes itu overweight aja, ini segini aja tuh udah overweight gitu ya. Jadi normalnya sampai 23 nih, sampai 23 gitu. Nah, tapi kita nggak pakai yang ini, karena kalau pakai yang ini tuh jadi kayak kecil banget gitu. Jadi kecil banget, sementara sekarang makin ke arah sini, orang Indonesia juga makin tinggi kan gitu, makin berat juga massa tulangnya. Jadi pakai yang WHO. Dulu zaman saya sekolah, kita masih pakai yang Asia Pasifik karena orang tuh pada kecil-kecil gitu. Tapi ya orang sekarang tuh makin besar-besar kan gitu, makin tinggi, anak kita aja makin tinggi-tinggi. Jadi saat ini pakai yang WHO ya. Nah, pakai yang WHO ini kalau tadi BMI itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu kurang dari 18,5 itu underweight, nah, tandanya kurang, berat badan kurang. Nah, normal itu jika antara 18,5 sampai 24,99. Yeay, yang sudah normal. Ya, tapi tetap dipertahankan kenormalannya ya. Kalau bisa sih di tengah-tengah nih, di 22, 23 gitu ya, lebih bagus ya. Nah, terus kemudian 25 sampai 29,9 ini masuk overweight. Overweight itu berat badannya berlebih gitu. Tapi kalau udah di atas 30, ini sudah obesitas gitu loh. Jadi saya katakan lagi yang di atas 30 ini obesitas. Wah, jangan membuat sakit hati. Tapi nggak apa-apa, emang harus sakit hati supaya turun berat badannya habis ini ya. Gitu. Jadi kita harus merasa sakit hati justru malam ini. Tapi Bapak Ibu tidak sendirian karena ternyata menurut data WHO 650 juta orang dewasa di dunia ini mengalami obesitas. Dan dengan semakin banyaknya makanan yang fast food, terus udah gitu orang banyak di depan komputer, dari anak-anak juga jarang bergerak, mainnya pakai gadget, akhirnya 39 juta anak mengalami obesitas. Kalau sudah dari anak-anak aja obesitas, itu lebih berat lagi kasusnya, karena di dewasanya lebih obesitas lagi ya. Dan obesitas ini sangat berkaitan erat dengan kejadian penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Siapa yang mau tuanya nanti kena jantung, hipertensi, dan diabetes? Pasti gak ada yang mau dong, gitu kan? Ya, karena kita pengennya tua tuh sehat, tua itu tambah glowing, ya kan? Gak sakit-sakit, bisa menikmati hari tua, betul kan? Nah, jadi tolong yang sekarang BMI-nya di atas 24,99, ayo kita sama-sama turunin, ya. Nah, penyakit karena kegemukan itu bisa apa aja sih? Pertama, hipertensi, darah tinggi, minum obat lah seumur hidup ya itu ya. Nah, terus udah gitu LDL meningkat, itu paketnya kolesterol tuh. Jadi kolesterol baiknya turun, kolesterol jahatnya naik, trigliseridanya tinggi. Nah, itu 3 serangkai. Udah gitu kena diabetes tipe 2, kena penyakit jantung koroner ya. Terus stroke, batu empedu, udah gitu yang sakit lutut tadi, osteoartritis. Kemudian suka ngorok nih, sleep apnea. Jadi kalau tidur karena sisinya banyak lemak itu pas tidur tuh lehernya tuh jatuh ke belakang. Lidahnya jatuh ke belakang. Akhirnya pas tidur tuh suka ngorok apa gitu bangun gitu ya, sleep apnea. Karena tonus di daerah sininya juga kuat, jadi itu ya, di lehernya juga banyak lemak. Terus kanker, penurunan kualitas hidup, gangguan mental karena depresi, cemas gitu, nggak percaya diri gitu. Sama sakit badan, sering sakit badan, sama susah bergerak gitu, mau masang sepatu aja susah, mau masang kaos kaki susah. Ya, mau ngambil barang jatuh di lantai susah. Ya, itu perlu diturunkan untuk menjadi ideal ya. Nah, ini ada 4 serangkai yang membuat gaya hidup kita menjadi rusak, yaitu pertama adalah merokok,
minum minuman beralkohol, nutrisi yang tidak seimbang, sama aktivitas fisik yang kurang. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah punya satu faktor, lebih lebih parah lagi punya dua faktor, punya tiga faktor, punya empat faktor, udah deh, udah obesitas, udahlah pasti udah kena itu penyakit jantung, diabetes, sama ini, sama apa sebelumnya tadi hipertensi, tambah lagi kanker ya semakin di sini ya. Oke, nah jadi The Holy Four ini memiliki dampak besar pada kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, kalau kita pengen punya kesehatan yang prima, empat ini harus dijaga. Kalau bisa, bukan kalau bisa sih, karena saya nggak pernah bisa mewajibkan ya. Mewajibkan itu haknya Bapak Ibu masing-masing nih. Tidak merokok, kemudian tidak minum minuman beralkohol, pemilihan nutrisi yang baik, sama aktivitas fisik. Itu menjadi sebuah kebutuhan hidup. Tuh. Ini sama yang tadi ya. Tambahan lagi, ini 4+1, satunya itu adalah apa? Cukup istirahat. Karena ternyata orang yang suka begadang malam hari, itu biasanya di atas jam 11 dia menjadi lapar. Karena kan jam 6, jam 7 udah makan. Jam 11 itu lapar, akhirnya makan lagi. Gitu. Itu penyebab obesitas. Jadi tidur harus cukup juga. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomong 5 langkah menuju gaya hidup sehat, kayak gampang banget gitu ya. Aktivitas fisik 30 menit sehari, minum air putih 8 gelas sehari, banyak makan buah dan sayur, pilih cemilan makanan sehat, menurunkan penggunaan gadget. Gampang banget ngomongnya. Iya, gampang diomonginnya. Dijalanin nggak? Nggak. Iya. Nah, jadi yang gampang ini kalau dijalanin kita akan mendapatkan hasil gitu. Tapi kalau misalnya belum nyampe ke kesadarannya, untuk ngejalanin aja semuanya banyak alasannya. Nggak keburu jalan, butuh buru-buru, harus naik mobil gitu ya. Jalan, jadi datang sampai kantor, naik dianterin pakai mobil. Di kantor duduk, udah di kantor duduk, kemudian duduknya seharian, begitu makan siang. Habis makan siang, sore nyemil sama teman. Habis nyemil, terus ngerjain tugas sambil duduk. Terus pulang lagi sampai rumah gitu ya. Nah, itu di mana aktivitas fisiknya gitu ya. Nah, jadi harus diusahakan supaya kita itu sebisa mungkin bergerak. Jadi kalau di kantor atau di tempat manapun ya, ada pilihan nih, kecuali yang lututnya lagi sakit ya, atau pakai yang lutut sakit juga nggak apa-apa, jalan boleh, naik tangga ya nggak boleh. Nah, jadi jangan ngomel kalau seandainya di tangga atau rumah kita ada beberapa tingkat, aduh capek nih naik tangga gitu ya, betis pegel nih. Justru itu harus bersyukur. Karena dengan kita naik tangga, aktivitas fisik kita bertambah. Jadi itu tergolong untuk aktivitas fisik juga. Jadi bolak-balik tangga itu membuat aktivitas fisik yang baik ya. Terus kemudian minum air putih, itu sih gampang ya, sebetulnya minum air putih ya. Kan habis makan minum, yang penting banyak aja minumnya, itu pasti tercapai dengan mudah. Nah, banyak makan buah dan sayur. Nah, di sini ada nggak yang nggak suka buah atau nggak suka sayur? Nah, itu nanti kita bisa di dalam itu ya, dalam coaching apa program Fat to Fit ya, itu nanti akan kita bahas. Kalau orang nggak suka buah, nggak suka sayur itu kenapa gitu. Dan gimana caranya biar bisa makan buah dan sayur ya. Nah, terus pilih cemilan dan makanan yang sehat ya. Tahu ya kita harus makan makanan sehat, tapi kenapa masih makan yang banyak digoreng-goreng? Kenapa semua makanannya isinya goreng atau yang di deep fried, jadi digoreng dalam minyak yang banyak gitu, yang berminyak-minyak. Nah, gitu. Nah, jadi apa sih manfaat dari makan yang benar? Pertama, makanan itu untuk sumber energi dan aktivitas sehari-hari. Of course, udah tahu ya, nggak usah diajakin ngomong ya, tapi tetap harus disampaikan. Yang kedua, nutrisi itu penting untuk kita bertumbuh dan perbaikan sel. Ya, bertumbuh tuh biasanya kalau udah tua sih nggak tumbuh, yang tumbuh ini kayak rambut gitu ya, tuh tumbuh ya. Tapi kalau badannya nggak tambah tumbuh, tumbuhnya ke samping malah ya. Tapi perbaikan sel itu juga butuh nutrisi. Makanya jadi diet itu bukan berarti harus kelaparan, menahan lapar dan tidak makan. Itu salah banget gitu. Nah, program diet yang saya tawarkan itu diet itu bagi saya itu harus kenyang. Jadi diet itu nggak boleh lapar. Gitu. Kalau lapar itu nggak jadi diet. Pasti jadinya kembali lagi ke nyemil atau craving, pengen makan. Gitu. Nah, terus kemudian tubuh dengan makan makanan dengan benar itu tubuh itu akan menjadi kuat dan sehat dan mencegah penyakit tertentu dan beberapa kanker ya.
Nah, untuk berat badan nih Bapak Ibu ya, ini tuh rumusnya tuh gampang aja. Semuanya itu harus berada di keseimbangan. Sama seperti sekarang isi dompet Bapak Ibu gitu. Isi dompetnya nih kalau malam hari ini banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Kira-kira kantongnya bengkak, kantongnya besar, tebal, atau tipis, atau kempes dompetnya. Kempes ya. Banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Jadi kempes kan? Nah, gitu. Jadi berat badan juga sama nih. Kalau banyak energi yang dikeluarkan, tapi jumlah makanan atau jumlah asupannya lebih sedikit, ya itu pasti akan turun berat badannya. Otomatis begitu. Gitu. Ya. Tapi kalau banyak makan, tapi sedikit yang dikeluarkan, sedikit energi yang dikeluarkan, akhirnya gimana? Ya disimpan di tubuh kita sendiri jadi lemak, gitu ya. Sama kayak ibu pengeluarannya dikit, gitu. Pengeluaran ternyata uangnya yang diterima lebih banyak, gitu. Kantongnya tebel ya, kantongnya tebel. Nah itu senang kalau kantong tebel ya. Pengeluarannya sedikit, terimanya banyak, masuknya banyak. Kalau untuk dompet sih senang. Kalau untuk berat badan, maaf syong bu pak ya, makannya masuknya banyak, keluarnya sedikit. Wah, cadangan lemaknya banyak banget tuh. Akhirnya kayak saya zaman dulu yang berlipat-lipat di perutnya, bawa berapa laptop tuh di perut. Nah, jadi malam hari ini rumusnya itu gampang banget. Gimana caranya mau turun? Ya tinggal diseimbangin aja berapa kita makan sama berapa yang kita pakai buat energi. Udah, gitu aja. Jadi kalau ibu mau makan banyak, harus mau keluar energi lebih banyak. Artinya aktivitas fisiknya harus banyak. Jadi bohong banget kalau ada orang bilang, diet di tempat saya tidak butuh olahraga. Gitu. Diet di tempat saya cuma butuh satu minuman aja atau pakai satu jenis nutrisi aja gitu ya. Terus nanti bisa langsing atau pakai satu obat aja. Ini bisa turun. Saya juga bisa ngasih obat yang bisa langsung turun besok gitu. Berat badan bisa turun 1 kilo besok. Bisa nggak? Bisa. Tahu dikasih obat apa? Dikasih obat supaya kencingnya banyak. Dikasih obat diuretik namanya ya. Kalau seorang ngasih makan minum obat diuretik, itu otomatis ginjalnya meres, terus kemudian air kencingnya keluar banyak. 80% dari tubuh kita adalah cairan. Tapi kalau dikasih diuretik, akhirnya ginjalnya kurang cairan. Nah, apa yang terjadi? Badannya dehidrasi, sel-sel menjadi dehidrasi. Akhirnya sel-sel tersebut bukannya bertambah sehat, tapi bertambah tua dan kisut, termasuk kulit. Jadi ibu nggak mau kan kalau seandainya diet dengan cara yang tidak sehat, ya. Nah, saya nggak mau juga tuh ngajakin orang untuk diet tidak sehat gitu. Jadi diet itu harus mempertahankan kesehatan. Makanya kalau dietnya benar, pasti mukanya itu tambah muda, tambah celing, tambah glowing gitu. Bukan jadi keriput, peot, dan kisut gitu ya. Nah, ibu nggak mau kan jadi kayak manisan yang kisut gitu. Beratnya berkurang tapi kisut gitu. Nah, jadi kenapa masih tetap harus melakukan aktivitas fisik supaya kalau kita melangsing itu ototnya tetap ada, terus kemudian nggak jadi keriput atau gelambir-gelambir gitu di sininya gitu ya. Jadi tetap tetap kalau dadah-dadah itu dia tidak bergoyang-goyang gitu, nggak kewer-kewer kayak bendera gitu ya. Tuh. Jadi ingat ya, semuanya pada proses keseimbangan. Itu mudah sekali. Apa yang kita keluarin dengan apa yang masuk. Nah, kalau kita mau melangsingkan, ya berarti apa yang dimasukin itu harus lebih sedikit daripada apa yang dikeluarin. Gitu. Jadi energinya harus dipakai lebih banyak, sementara asupannya kita kurangin. Tapi dengan catatan satu, kalau buat saya dia tidak boleh lapar. Gitu. Ya, asik kan? Dia tidak boleh lapar. Itu kan yang paling susah. Saya nggak bisa nahan lapar. Sama, saya juga nggak bisa nahan lapar. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini sebetulnya hanya penjelasan apa aja yang kita butuhkan dalam makanan. Yang kita tahu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada lemak gitu ya. Nah, ini golongannya. Nah ini ada pilihan menu gitu. Jadi kesehatan kita itu tergantung apa yang kita makan. Kita bisa pilih yang ini menu hijau gini, tapi ngeliatin, oh saya nggak mau disuruh makan itu dokter, gitu kan ya. Saya nggak mungkin makan seperti itu tampak tersiksa gitu kan. Oke, kita tampung dulu usulnya. Ya, tapi kalau ibu makan yang seperti ini, nanti kita nanti pilihan tuh akan pada ibu sendiri. Apa bukan berarti kita nggak boleh makan pasta loh. Buat saya pas lagi diet makan apapun juga boleh kok. Gitu. Yang penting tahu batasnya. Gitu ya. Nah, makan pasta juga boleh, saya juga makan kok gitu.
saya juga makan mie, saya juga makan gitu. Cuman ada batasnya gitu. Kenapa? Jadi disadari kenapa sih kita makan itu? Karena pengen. Ya pengennya juga diatur, jangan pengennya terus-terusan. Sekarang pengen, besok pengen, besoknya pengen gitu ya. Nah itu boleh, tapi yang penting kita makan tuh dengan kesadaran ya. Oke, jadi kalau kita makannya banyak karbo, pasti yang banyak disimpan adalah lemak. Tapi kalau kita banyak makan sayur, sayur itu sebetulnya lebih lama bertahan di dalam perut. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya kalau makan salad aja cepet lapar dok, gitu. Dibanding saya makan nasi, itu sebetulnya salah. Itu persepsi di dalam otak. Dan persepsi yang di dalam otak itu sangat penting sekali untuk mengatur apa yang di perut kita. Karena ada yang namanya brain and gut axis. Makanya kenapa kalau ibu lagi sakit mah atau lagi lapar itu sakit kepala. Bener nggak? Karena ada hubungan antara kepala kita, di otak kita, dengan perut kita. Jadi apa yang terjadi di perut kita itu terjadi di otak. Apa yang dipikirkan di otak terjadi di perut, gitu ya. Jadi hati-hati berpikir ya. Nah, sekarang saya mau pengen nyobain. Ibu, bapak di sini tolong cobain ya. Kita akan buktikan bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam semua sel tubuh kita. Itu. Ini ada dua jari kita antara tunjuk sama jempol. Ini semua dua-duanya cobain ya. Apa yang saya omongin benar apa enggak? Nah, sekarang Bapak Ibu rasain digesek antara tunjuk dan jempol. Ibu Bapak gesek gitu. Rasain bagaimana kekasarannya. Rasain friksinya atau kekasarannya atau apa ya antara jempol dengan telunjuk ini ada sesuatu yang terasa gitu. Setiap sidik jarinya itu saling bergesekan. Terasa kan kasarnya seperti apa? Coba sekarang rasain. Semua rasain ya. Ini kita buktikan nih, apa yang terjadi di kepala itu semua sel tubuh kita itu merasakannya. Sampai ibu bapak bisa merasakannya di antara telunjuk dan jempol ini memang ada eh, friksi atau ada gesekan. Dan ini semakin lama ibu gesek semakin keset. Semakin keset. Benar? Oke, sekarang stop melakukan hal itu. Ya. Terus tadi udah kerasa kan seperti apa kasarnya. Nah, sekarang Ibu bayangkan kalau di antara jempol sama telunjuk ini saya kasih minyak. Jadi kayak Ibu megang minyak di antara telunjuk dan jempol ini. Rasain, anggaplah di situ ada minyaknya gitu. Anggap di situ Ibu baru notolin ke sebuah minyak goreng yang ada di dapur. Terus minyaknya itu Ibu taruh di antara jempol sama telunjuk. Nah, sekarang Ibu coba gesekin lagi. Rasakan licinnya seperti apa karena di situ ada minyaknya. Nah, rasakan licinnya seperti apa, akan makin cepat nggak kerasanya untuk menggesekin ininya antara telunjuk sama jempolnya. Kerasa lebih licin nggak kalau yang kedua? Coba dijawab, pengen lihat jawabannya. Di chat, di kolom chat. Lebih licin yang pertama, lebih licin yang kedua. Jadi licin ya. Yang kedua jadi licin kan, aneh banget kan? Tapi itu terjadi loh, betul 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 licin yang kedua licin gitu kok bisa ya? Begitu kita pikirkan sesuatu di kepala kita ada minyak, oke di sini ada minyaknya gitu ya, di sini ada minyaknya atau di sini ada energinya, itu terjadi, energi itu terjadi. Makanya hati-hati sekali dengan pikiran kita ya. Itu saya dapatkan ilmu itu tuh dari hipnoterapi. Jadi saya juga pakar hipnoterapi sebetulnya ya. Dan apa yang terjadi di pikiran kita itu makanya kenapa ada orang-orang yang suka sakit gitu ya karena pikiran itu tuh benar gitu. Karena pikiran kita tuh mengatur juga tubuh kita. Dan kalau kita bisa bilang ini sehat-sehat, tapi betul yang harus sampai ke alam bawah sadar kita ya bahwa itu sehat, bahwa itu kita nggak akan lapar dengan gitu aja gitu. Kita nggak craving gitu ya. Kita nggak nyari-nyari bagi saya ini sehat kok, saya pilih makanan seperti itu kok gitu. Nah, itu tuh apa yang ada di kepala kita itu akan terjadi di semua sel tubuh kita. Bahkan tubuh yang sel kecil pun akan merasakannya. Gitu ya. Nah, jadi pakai ilmu itu untuk men-switch pikiran kita ke arah yang lebih baik gitu. Ya. Nah, jadi yang berpikir bahwa saya nggak bisa kurus, saya nggak bisa kurus, saya nggak bisa kurus, itu benar kan jadi kurus deh. Tapi kalau kita bilang bisa kok, saya mau langsing gitu ya. Kalau saya langsing, saya pasti jadi cantik. Nah, kalau bapak-bapak nih, kalau saya jadi keker, wih saya jadi maco gitu ya.
Nah, itu pasti terjadi gitu dan itu pasti bisa. Oke? Ya. Nah, jadi kalau yang bilang bahwa makan sayur itu cepat lapar, padahal penelitiannya tidak berkata demikian. Karena sayur-sayur itu serat. Serat itu lebih bertahan lama di dalam perut Bapak Ibu. Jadi harusnya kalau diisi oleh sayur banyak, buah banyak, itu lebih lama kenyangnya, lebih nggak lapar-lapar gitu. Jadi yang bilang makan sayur itu lapar tuh dari otak gitu. Ya. Ya, jadi jangan diisi. Orang penelitiannya aja baca aja Bapak Ibu penelitiannya sayur itu lebih lama disimpan di dalam perut, di dalam usus itu lebih lama dicerna karena dia lebih berat dicernanya karena fiber atau serat ya kan. Tapi yang lebih mudah dicerna seperti gula, kita minum minuman manis, terus kemudian tepung gitu ya, itu lebih gampang diserap gulanya dan lebih gampang habis di dalam saluran cerna kita, jadi kitanya udah langsung lapar lagi gitu ya. Nah, jadi pilihan makanan kita itu akan membuat perbedaan dari hasil berat badan yang kita usahakan. Yang gambar nomor 1 itu pilihan diet yang banyak protein, tapi masih ada sayurnya ya. Nomor 2 itu masih ada proteinnya dari telur ya, terus kemudian banyak sayur-sayuran. Tapi itu kelihatannya nggak enak rasanya, nggak ada toppingnya. Kalau saya makan salad juga harus enak rasanya. Kalau nggak enak juga nggak pengen makan. Jadi makanan itu buat saya tuh harus kenyang sama harus enak gitu. Karena saya rugi kalau makan nggak enak, bener nggak? Kita makan kalau nggak enak kan nambah berat badannya juga ya gitu. Jadi makan tuh harus enak ya kan. Ya. Tapi harus enak, harus sehat dan harus kenyang. Tapi nggak boleh makan makanan yang sebetulnya merusak tubuh kita. Nah, coba kita lihat nih. Nomor 3 ya nasinya setumpuk gitu. Terus telurnya gitu full ya, telur kuning itu ya lemaknya wow gitu. Padahal enak banget ya. Saya juga suka sih, tapi kali-kali lah makannya gitu. Karena sayang sih dietnya kalau udah turun kayak kalau kita udah ngerasain turun sekilo, ih cepet ya bisa turun sekilo ternyata dengan perubahan seperti ini gitu. Terus ternyata jadi mau makan yang makan yang cheating atau makan yang curi-curi itu curi-curi makanan tidak sehat gitu ya. Bukan berarti saya juga nggak makan kentang goreng, saya juga makan. Cuman diatur waktunya gitu ya. Lagi langsing boleh deh makan kentang goreng gitu. Atau makan telur kuningnya gitu ya boleh aja, bukan berarti nggak boleh sama sekali, kan harus bahagia juga kalau diet ya. Jadi semakin diet itu semakin sehat, semakin bahagia gitu ya. Tapi kalau saya disuruh makan nasi segini sih saya nggak mau karena ngelihatnya juga, itu mah bakal rusak badan gitu ya. Kalau makannya seporsinya segitu. Jadi lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu beli gitu. Jadi di makanannya beli itu karena nasinya banyak banget ya. Itu dibagi 2 dulu, dibagi berapa kali makan gitu. Tuh. Jadi sebetulnya lebih 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 bakal cepat berhasil kalau Bapak Ibu tuh masak makanan sendiri dibandingkan dengan kita beli makanan. Karena kalau beli makanan porsinya nggak bisa ditakar, terus kalau nggak dihabisin sayang gitu kan. Jadi kayak harus bawa tempat bekal sendiri buat ngebagi berapa porsi gitu ya. Jadi makanan yang dipilih itu adalah makanan yang dengan kalori rendah ya, bergizi tinggi, jadi gizinya tinggi, jadi kan kebutuhan nutrisi kita juga harus terpenuhi ya. Jadi makanan bukan berarti saya nggak mau makan. Ada orang yang saya lagi gendut nggak mau makan, kalau bisa saya nggak makan atau saya makannya nunggu lapar. Itu salah banget. Nanti langsung sakit mah. Begitu diisi makanan langsung dia lambungnya sakit ya. Dan tidak dianjurkan. Kalau saya juga saat ini makan sehari 5 kali loh gitu. Malahan sehari 5 kali bisa lebih langsing daripada orang yang makannya cuma sehari 2 kali. Saya nggak mau makan sampai jam 12 siang, mau intermittent fasting gitu ya, sampai jam 12 siang, terus kemudian makan cuma dari jam 12 sampai jam 6 gitu, terus kemudian makan apapun yang bisa, yang boleh dimakan semuanya, ya kan intermittent fasting gitu ya, sampai jam 12 misalnya kita mau cuma makan 6 jam, ya udah 6 jam sama 6 jam makan gitu, tapi di lewat jam itu strict nggak boleh makan. Terus gitu pas lagi diundang sama teman keundangan, ya kagak bisa makan, sedih gak sih rasanya? Sedih kan? Nah, kalau saya sebetulnya punya pola diet yang buat kita tuh lebih menyenangkan ya kalau misalnya lagi diundang makan sama orang ya makan gitu ya gitu, tapi disadari setelah makan kalau makannya saat itu banyak berarti besoknya jangan makan banyak gitu. Ini makannya harus rapi, jadi di switch aja gitu, nggak perlu dibikin stres tapi disadari kalau mau makan tuh sadar gitu. Ya, oke. Nah, kita berbicara mengenai apa sih karbohidrat?
Karbohidrat sebetulnya adalah gula, gitu ya. Jadi karbohidrat itu setelah dicerna itu menjadi gula. Nah, gula itu bisa berasal dari karbohidrat kompleks sama karbohidrat sederhana. Kalau karbohidrat kompleks, bentar. Oh, ini slide-nya loncat. Nah, karbohidrat kompleks ini adalah karbohidrat yang lebih bagus dibandingkan karbohidrat sederhana. Kalau karbohidrat sederhana itu gula banget deh, gula. Ini ada glukosa, sukrosa, galaktosa, fruktosa, gula yang berasal dari susu. Terus gula yang berasal dari buah-buahan yang tinggi gula, ya. Itu contohnya mangga, semangka, nanas, nangka. Nah, terus udah gitu kemudian gula asli, gula putih gitu ya. Nah, jadi gula, permen manis gitu. Nah, ini karbohidrat sederhana. Tapi kalau karbohidrat kompleks, kita sebetulnya masih boleh dan memerlukan karbohidrat itu untuk sumber energi, itu sepertiga dari porsi makan kita. Ya, jadi kalau kita lihat, nasinya itu udah lebih dari setengah, lauknya cuma seempit, cuma nasi sama ikan asin gitu. Itu udah tidak seimbang gizinya ya. Jadi karbohidratnya itu sepertiga dari porsi makan, sebetulnya seperti itu. Boleh diisi beras, jagung, ubi, singkong, kentang gitu ya. Itu tinggi akan kalsium, terus zat besi, vitamin B gitu. Itu tetap boleh dimakan. Jadi bukan berarti, wah saya nggak makan nasi, saya bisa lemas pingsan dok nggak makan nasi gitu ya. Nah, saya juga pernah nggak makan nasi sama sekali. Ada dokter yang menganjurkan tidak makan nasi sama sekali. Kalau misalnya itu bisa, itu bagus gitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa. Makan aja nasinya. Saya juga masih makan nasi, tapi makan nasinya terbatas banget gitu. Ya. Nah, pasta, roti, kue, mie. Ini kan tepung ya, sebetulnya tepung. Ini antara sederhana dan kompleks sebetulnya. Pasta, roti, kue, mie itu lebih ke arah sederhana karena dia kayak lebih tinggi indeks glikemiknya. Oke. Nah, jadi karbo sederhana dengan karbo kompleks itu perbedaannya itu terdapat pada seberapa cepat dicerna tubuh dan seberapa cepat diserap tubuh sama beda struktur kimia. Nah, yang karbo sederhana kayak gula-gulaan, yang kayak ini yang di dalam minuman-minuman ini, siapa yo yang masih sering jajan ini dalam seminggu ini minuman begini? Gak usah ngaku, malu kan? Nggak bisa ngaku. Ya, nah yang masih minum minuman gini dalam seminggu ini disadari benar gak sih tubuh kita tuh butuh itu minuman kayak gitu atau hanya untuk memenuhi keinginan sesaat kita aja, karena satu gelas ini itu berkontribusi terhadap peningkatan berat badan gitu ya. Karena apa? Karena berisi karbohidrat sederhana yang cepat banget diserap sama tubuh, nah cepat banget dicerna, kemudian akhirnya ditabung dengan cepat dalam bentuk lemak gitu. Pengen nabung terus, tabung yang banyak. Kalau tabungannya dalam dompet nggak apa-apa ya, tabung yang banyak, tabungannya lemak. Oke, yang tadi saya bilang ya, kalau pakai starchy itu kita 33% makannya ya, karbohidrat. Oke. Jadi karbohidrat itu kalau tidak dipakai dalam bentuk aktivitas fisik itu akan disimpan di dalam otot dan di dalam lemak. Kalau misalnya dipakai, kemudian kita otot-ototnya bertambah. Tapi sisanya kemudian akan disimpan sebagai lemak gitu. Nah, begitu juga berlaku pada saat kita menurunkan berat badan. Kalau jumlah energi kita yang terpakai nih, kan tubuh butuh energi, sementara jumlah makanannya kita berkurang. Nah, itu lemak dari tubuh kita tuh akan dipecah. Lemaknya dipecah supaya apa? Supaya membentuk energi gitu. Namanya gluconeogenesis ya. Pembentukan gulanya dipakai buat aktivitas. Jadi energi. Nah, tapi sumber gula tuh bisa dari mana? Sumber gula tuh bisa berasal dari yang kita makan, bisa juga berasal dari tubuh kita sendiri, pemecahan dari lemak-lemak, lemak di perut, lemak di pipi, lemak di tangan, gitu, lemak di pantat, lemak di paha, ya. Nah, jadi kalau kita kelebihan lemak, sementara asupan kita sedikit, kita kelebihan lemak, kita kan butuh energi. Nah, terus lemak kita punya banyak nih di badan. Terus kita makannya nggak banyak, gitu. Otomatis lemak kita akan dipecah menjadi energi. Akhirnya, Bapak Ibu menjadi bagus badannya karena lemaknya berkurang. Dan itu sebetulnya bisa dicek dengan body index analysis. Jadi kalau ngecek timbangan yang dipegang, tuh apa timbangan nggak cuma diinjak doang, tapi yang ada pegangannya, itu kita bisa ukur massa lemak dalam tubuh, visceral fat. Nah itu kalau bisa mengukur bagus. Biasanya di tempat gym ada dan gratis. Kalau bayar biasanya 100.000 kalau di klinik gitu ya.
Nah, kelebihan karbohidrat disimpan dalam lemak. Nah, tapi kalau kita kekurangan karbohidrat, gitu menyebabkan lemas sama konstipasi. Jadi suka susah buang air besar. Jadi makanya saya bilang bukan berarti Anda nggak boleh makan nasi. Tetap boleh makan nasi. Hidup harus bahagia, diet harus bahagia, gitu ya. Cuma makannya disadarin. Sepertiga dari total jumlah makanan, ya. Nah, kesalahan umum selama ini untuk diet itu apa aja? Pertama, tidak konsisten menjalankan pola makan yang benar, mencampur semua jenis diet. Hari ini baru diet keto, besok diet diet yang isinya daging semua tuh, yang karnivora itu. Terus kemudian besoknya lagi diet golongan darah. Besoknya kayaknya nggak berhasil deh, saya coba diet ini. Itu sih nggak akan berhasil kalau ganti-ganti gitu. Jadi harus konsisten, ya. Terus kemudian makan makanan mentah semua. Sebetulnya ada dokter yang pernah bilang, yang paling baik itu adalah makan seperti bagaimana Tuhan menciptakan makanan itu. Jadi kalau misalnya makan makan sayur ya jangan dimasak, lebih baik yang mentah gitu ya. Nggak semua sayur harus mentah. Pertamanya kayak tomat itu akan keluar di kopen kalau dimasak setengah mateng gitu ya. Terus sebetulnya apa yang tidak dimasak atau sesuai dengan aslinya itu betul sehat. Tapi kalau misalnya kita makan semuanya mentah gitu, ntar Bapak Ibu jadi kambing lama-lama gitu ya. Enggak sih, cuma tidak bahagia aja kali ya, gitu ya. Kalau disuruh makan salah terus ya, jadi pura-pura nanti. Nah, atau kita skipping, melewati nggak breakfast, nggak makan pagi gitu. Saya nggak makan pagi deh, biar pagi ngopi doang. Wah, kenapa deh ya, gitu kan. Padahal makan pagi itu penting karena harus menjalankan aktivitas kan, habis makan pagi ya. Makan pagi itu adalah makan yang penting sebetulnya. Jadi harusnya tetap makan. Kalau bisa yang mau dikurangin tuh porsinya tuh malam, karena malam tuh cuma tinggal mandi, terus di rumah, terus tidur, udahnya sebentar ya kan. Nah, jadi sebetulnya yang lebih baik itu pagi itu harus makan. Apalagi kalau anak-anak ya, dari sekarang tuh ajarin anak-anak untuk breakfast, karena itu sudah ada penelitiannya. Anak yang makan pagi itu IQ-nya 10 lebih tinggi daripada anak yang tidak makan pagi. Dan 10 itu lumayan loh, orang jadi dari 130 jadi 140 itu udah dari superior jadi jenius. Terus kalau misalnya anak rata-rata misalnya 110 itu bisa jadi superior jadi 120 gitu kan. Jauh itu 110 itu IQ ya. Terus kemudian kesalahan umum adalah menambah gula pada makanan atau minuman. Jadi kalau bisa kita itu minum teh gitu ya. Oh dulu waktu saya gemuk banget tuh ya, itu ya, saya foto ya, saya yang pertama itu juga saya tuh masih makan minum, masih masih demen banget tuh yang namanya teh manis. Kayaknya kalau minum teh nggak dikasih gula tuh kayak kayak pahit gitu rasanya ya. Itu jadi kayak nggak enak gitu. Kayaknya lebih enak minum minuman yang manis gitu. Tapi itu saya bilang semakin kita banyak minum manis, makan makanan manis itu semakin craving. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Begitu masuk makanan manis, Bapak Ibu nih ya, dengerin ilmunya ya. Begitu masuk makanan manis ke dalam tubuh kita, tuh kan ditelan nih masuk ya, terus masuk ke lambung, dari lambung itu minuman masuk ke dalam usus, di usus itu kan diserap. Begitu diserap masuk, insulin keluar. Karena insulin itu mendeteksi ada gula gitu. Berarti insulin ini yang berfungsi untuk memasukkan gula tersebut ke dalam otot gitu atau ke dalam lemak. Kalau nggak dipakai itu jadi lemak gitu. Nah, untuk transportnya itu insulin. Insulinnya keluarnya banyak karena gulanya banyak. Setelah insulin keluar banyak, apa yang terjadi? Orang jadi cepat lapar. Akhirnya pengen lagi minum manis lagi. Itu yang terjadi. Akhirnya lingkaran setan gak selesai-selesai. Gitu. Jadi kalau bisa lama-lama minum teh hijau gitu, itu bakal lebih kecium wanginya justru tanpa gula. Cobain ya. Pelan-pelan dibiasain, berkurang dari gulanya banyak jadi gulanya setengah, kurangin lagi setengah, kurangin setengah. Akhirnya Bapak Ibu bisa merasakan seperti yang tadi saya ajarin. Tergantung pikiran kita. Kita bisa merasakan pelicinannya, kita juga bisa merasakan dari minuman manis menjadi kita minum yang tidak manis, justru rasanya, wanginya dari minuman itu lebih lebih terasa saat kita tidak menambahkan gula. Justru pas begitu banyak gula, banyak creamer masuk ke dalam situ, itulah hilang semua rasanya ya, baik kopi ataupun teh. Jadi sebetulnya kopi juga nggak masalah, karena kopi juga termasuk biji-bijian. Di situ juga ada kandungan yang baik ya, tapi hati-hati kalau yang punya sakit mah ya. Terus kemudian kesalahan umum yang selanjutnya adalah bisa tahan lapar. Justru itu nambah rasa ingin makan. Bagi saya diet itu nggak boleh lapar. Jadi makan itu
kalau buat saya makan itu 5 kali loh. 5 kali itu kapan aja? Pagi-pagi makan. Terus kemudian antara makan pagi dan makan siang itu ada snack pagi gitu. Snacknya diisi apa? Nanti bisa diisi buah, bisa diisi puding, bisa diisi apapun. Ya, terus kemudian eh, jam jam 12 jam 1 makan siang. Jadi nggak nyampe 3 jam makan diisi diisi dikit aja kenyang kok gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak gitu porsinya. Jam 1 makan. Habis jam 1 makan, jam jam 3 jam 4 snack lagi. Kan baru 2 jam 3 jam tuh udah 4. Terus yang kelima jam 6 jam 7 cukup udah makan 5 kali, mau dijelin 5 kali, masa nggak kenyang gitu? Kenyang kan? Ya, jadi makan itu nggak boleh, diet itu nggak boleh lapar ya. Cuman pas lagi makan disadari kita makan apa aja gitu. Jadi jangan ngambil porsi snack itu, jadi jangan sampai nyenek mie Indomie. Nah, itu Indomie jadi snacknya itu salah. Nah, itu pasti jadi gemuk kalau misalnya makannya 5 kali tapi snacknya Indomie gitu. Ya, jadi harus sadar ya. Nah, jadi ini juga sama. Saya selalu pilih yang low fat. Saya anti kolesterol. Jadi semua kolesterol itu dibutuhkan kok buat tubuh. Karena kolesterol itu juga butuh buat bikin sintesis kayak hormon di dalam tubuh kita ya. Tapi kalau kolesterol kita kebanyakan ya itu jadi penyakit. Jadi makanya semuanya itu yang sedang-sedang saja ya. Nah, ini saya memberikan ilustrasi mengenai indeks glikemik. Mungkin baru ada yang pernah dengar di sini namanya indeks glikemik. Itu artinya apa? Berkalori tinggi atau gulanya tinggi. Nah, kayak roti dengan nasi. Kadang-kadang ada orang, saya nggak mau makan nasi, saya takut gendut, saya makan roti. Bener nggak sih? Nah, itu tuh salah banget ya. Saya makan nasi nggak mau, tapi makan roti mau. Padahal indeks glikemiknya nasi itu 0,8, sementara indeks glikemiknya roti itu 1. Artinya apa? Kalau perbandingannya 1 dan 0,8. Jadi makan untuk jumlah yang sama nih, untuk makan 1 gram nasi dengan 1 gram roti gitu, itu lebih meningkatkan kadar gula darahnya itu si roti gitu. Itu bandingannya 0,8 banding 1 itu ya. Jadi itu salah. Jadi kita perlu mengenal makanan-makanan yang punya indeks glikemik tinggi. Contohnya ini kalau buah-buahan yang meningkatkan kadar gula darah, ibu-ibu kalau itu saya udah makan buah, saya makan buah mati-matian, saya tidak makan nasi, tapi saya makan pagi mangga, siang mangga, malam mangga. Gitu ya. Ternyata naik juga kok dietnya, tersiksa makan buah doang gitu kayak monkey ya, makan buah doang ya. Itu makan semangka, sawo, nangka, pisang, mangga, dan nanas. Jadi kalau saya makan pisang itu udah seperti makan karbohidrat kayak kentang gitu. Jadi makan pisang aja itu udah kenyang. Jadi kalah banget kalau di dalam nasi box kita itu sudah ada nasi, udah gitu nasi, bener nggak nih dengerin? Ada nasi, terus lauknya adalah ada mie gitu ya, nasi uduk, lauknya ada mie, terus ada kentang apa? Kentang goreng sambal ati, kentang sama sambal ati goreng dimasak balado gitu ya. Terus pinggirnya mie, nasi, dikasih lagi buahnya pisang. Wah, itu sebenarnya isinya karbohidrat semua dong, gitu kan? Pas dimakan rasanya enak. Atau di sini ada yang masih makan nasi dengan Indomie gitu ya, itu karbo dengan karbo makanannya Bu gitu ya. Jadi jangan pernah disajikan seperti itu, walaupun rasanya di lidah enak, tapi kita pas lagi makan tuh harus melihat isinya itu dari kandungan yang kita makan itu apa gitu ya. Nah, jadi kalau buah-buahan dan sayur-sayuran dengan indeks glikemik yang rendah, tandanya ibu mau makan banyak pun ya sampai ibu kenyang gitu, itu kalorinya kecil. Jadi sampai kenyang banget gitu ya, sampai kenyang-kenyang banget itu tetap akhirnya besok paginya akan kebuang lewat kita buang air besar, terus kemudian kita nggak naik berat badan ya kan, dia cuma ambil seratnya aja dan nutrisi-nutrisi mikronutriennya gitu ya, mineral, vitamin, begitu sisanya banyak serat dan kebuang. Seledri, wortel, bayam, jadi bukan berarti saya makan apa dong ya, nggak bisa makan apa-apa, banyak yang bisa dimakan. Seledri, wortel, bayam, kiwi, jeruk, stroberi, apel, gitu. Nggak ada yang suka semua nih, gitu. Wortel nggak suka, gitu. Paya, gitu kan masih oke ya. Oke. Nah, ini kenali makanan dengan indeks glikemik tinggi. Contohnya roti, ini kentang juga cukup tinggi ya. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh dimakan, boleh aja Bu, Pak, gitu. Bagi saya makanan itu semua boleh dimakan. Yang penting kita sadarin kalau misalnya kita sekarang udah makan makanan indeks glikemik tinggi, berarti makan selanjutnya kalau bisa pilih yang rendah deh gitu supaya berat badannya terjaga ya. Makan roti, kentang, biskuit, semangka. Terus yang sedang nih, yang sedang ya.
ubi, madu, pisang, anggur. Terus yang rendah biji-bijian, kacang-kacangan, wortel, apel. Tuh, ya. Nah, apa sih kepentingannya kita ngomongin tentang indeks glikemik, tentang kita pilihan makanan sayur, apa mau makan yang manis-manis atau karbo atau nasi atau apa? Ini masalahnya tuh pada kekenyangan, kenyang apa enggak gitu kan bagi 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 kita tubuh kita itu kalau kita diet tapi kita lapar tersiksa, bener nggak? Nggak ada yang mau lagi lapar. Aduh, aku lapar, pengen makan lagi. Akhirnya nyemil. Gak apa-apa deh nyemil ini. Akhirnya hidupnya dengan penuh dengan nyemil gitu. Nah itu kalau bisa tuh jangan gitu. Makan tuh kalau udah 5 kali ya udah 5 kali aja. Tapi pilih gitu makanannya tuh yang benar. Nah, bukan berarti ibu nggak boleh makan nasi goreng seperti ini. Boleh kok makan nasi goreng gini boleh. Tapi nanti kalau makan nasi goreng gini, ibu cuman boleh nggak boleh satu tumpak gini, ibu pasti akan naik berat badannya ya Pak ya Bu ya, Bapak juga nih bapak-bapak yang biasanya makan nasi goreng banyak gitu ya. Terus nanti dibandingin ibu-ibu sama bapak pas malam-malam pas tidur ngeliat, ih bapak hamilnya udah 9 bulan gitu. Ya, kok bapak perutnya lebih gede daripada ibu hamil 9 bulan gitu. Ya, nah itu lemaknya tertimbun semua di situ ya. Nah, ini kalau misalnya makan nasi, kita cuma boleh sepertiga piring nih, cuma segini nih, kita boleh makan nasi. Bahagia nggak nih kita makan cuma 4 suap nih? Gitu. Pasti tidak bahagia karena tidak kenyang makan 4 suap, bener nggak? Gitu. Ya udah, terima deh kalau pengen makan nasi, makannya 4 suap. Gitu. Tapi kalau seandainya kita makan makanan yang hijau-hijau, kita bisa makan sepiring penuh sampai bapak ibu kenyang. Gitu. Kenyang deh habis makan ini, dan rasanya harus enak ya. Dibikin dong banyak kok rasa-rasa sayuran enak itu ya. Nah, kalau kita makan makanan sayur banyak sayurnya, banyak seratnya kayak gini, ini satu piring sampai kita kenyang itu boleh gitu. Ya akan menghasilkan kalori yang sama dengan kita 4 sendok nasi gitu. Jadi pilih aja ibu mau makannya 4 sendok nasi atau mau pengen kenyang. Lagi pengen kenyang ya makannya yang sayur. Lagi pengen icip-icip ya makannya 4 suap aja ini nasi gitu ya. Tuh. Jadi ini timbangan dipakai benar-benar untuk menimbang menimbang makanan kita. Jadi sebelum makan tuh ditimbang sama dilihat dulu bahannya apa. Nah, udah dilihat bahannya apa, kita tentukan makanan itu sehat apa enggak. Kayak saya masih nggak makan saya tuh suka banget ya sama coklat namanya coklat Silver Queen tuh bagi saya tuh lebih enak daripada coklat dari luar negeri. Saya masih kok makan coklat Silver Queen, saya suka kok gitu. Tapi kalau saya udah makan itu berarti saya tuh nggak ada snack lagi selain satu coklat, satu potong, satu kotak gitu. Kan ada kotaknya tuh coklat tuh. Ya, di satu kotak itu udah berarti itu tuh udah setara dengan jatah snack saya. Ya udah makan itu aja. Karena saya lagi kepengen Silver Queen ya makan aja satu Silver Queen. Tapi nggak boleh lagi yang lain gitu ya. Karena udah makan itu. Karena timbangannya seperti ini loh. Kalau kita makan satu coklat itu timbangannya sama dengan 2 wortel tambah 1 tomat tambah brokoli tambah apa ubi ya nih. Nah gitu. Jadi kalau kita lagi pengen kenyang banget ya makannya ya diisi sama serat. Tapi kalau kita lagi kepengen banget ya enggak apa-apa gitu. Ya, boleh-boleh aja kok. Yang penting sebelum makan disadari dan pas diet nggak boleh lapar. Tuh ya. Nah, sekarang ini panjang banget ya yang kita bahas hari ini ya. Ini ada cara menghitung kebutuhan kalori. Jadi kalau kita mau turunin berat badan, itu turuninnya berapa banyak dan jumlah kalori yang boleh kita makan tuh berapa. Tapi ini tidak akan saya bahas malam hari ini karena terlalu panjang dan kita bisa jadi tidak selesai materinya. Ini akan dibahas saat untuk yang ikut program Fat to Fit aja ya. Tuh. Nanti ini kita akan belajar juga mengenai aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat gitu ya. Nah, terus kalorinya kita harus makan berapa banyak nih. Jadi supaya untuk ini aja ya, saya kasih yang paling gampang. Sebetulnya kita bisa menghitung pakai ini ataupun pakai ini. Jadi kalau kita nih, misalnya saya nih termasuk aktivitas apa ya? Saya tuh ringan sih kalau lagi ngapa-ngapain. Karena saya paling cuma nyetir, ngajar, berjalan di kantor, periksa pasien, ya kan? Aktivitas saya ringan. Ya, aktivitas ringan sementara BMI saya ini masih pakai IMT yang Asia Pasifik ya. IMT saya misalnya 23, oh berarti saya cuma boleh makan antara 20 sampai 25 kalori per kilogram berat saya. Jadi berat saya sekarang 61 kilo dikali 25, berarti segitulah saya boleh makan. Nah, itu terdiri dari makanan apa aja. Nah, itu caranya menghitung kalori yang kita butuhkan supaya berat badan kita turun ya. Tuh, kalau kurang ini mah dinaikin ini untuk meningkatkan
berat badan. Oke, kalau normal mempertahankan yang normal segini. Kalau aktivitas sedang boleh nih, kalau kita melakukan ini nih, wah ternyata seminggu ini saya ada olahraga berkali-kali, saya juga ART saya lagi pulang, jadi saya lagi kerja rumah tangga full gitu ya. Wah berarti saya boleh makan lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya nggak boleh merasa lapar karena apa? Karena kita butuh energi untuk aktivitas. Lagi melaksanakan aktivitas tidak boleh loyo ya, kurang energi lemes gitu kan malah jadi nggak enak. Nah, terus makanan juga itu penting karena membangun imunitas tubuh supaya selalu sehat, fit, nggak sakit-sakitan. Dan yang paling penting dengan berat badan ideal itu enak dilihat, gampang pilih baju, tampil prima, dan lebih muda dari usianya. Oke, diet jangan sampai kayak gini karena menderita sekali ya. Terus diet itu macam-macam. Ada yang diet keto ya. Jadi dia tuh 70% fat malahan ya. Jadi lemak-lemakan gitu ya. Makan mentega apa nih cheese lemak ini boleh gitu, tapi tidak boleh makan karbonya tuh cuma 10% gitu. Kalau saya kan berarti 30% ya, sepertiga dari makanan kita ya. Kalau diet keto itu 10% jenisnya. Apa keuntungan sama kerugiannya? Jadi kalau diet keto gini sebetulnya apa gula darah bisa turun, tapi kolesterol bisa naik nih karena ini. Ya terus kalau kebanyakan kalau untuk orang yang sakit ginjal nggak boleh ya. Terus karnivora diet makannya daging doang, itu mah jadi tidak seimbang. Dari mana itu mineral sama ininya vitaminnya ya? Dari mana itu seratnya gitu, bisa jadi konstipasi beberapa orang ya. Intermittent fasting yang tadi saya bilang, makannya misalnya mulai dari jam 10 atau dari jam 12, cuma makannya cuma dari jam 12 sampai jam 4, sisanya nggak makan, cuma minum doang. Itu menyiksa diri nggak kira-kira gitu ya. Terus kalau seandainya intermittent fasting sebetulnya sih nggak apa-apa juga, boleh juga, sama kayak kita lagi puasa bulan Ramadan. Itu kan sahur kita makan, terus makan lagi waktu buka ya kan. Nah, kalau kita justru pas lagi bulan Ramadan itu kejadian orang sakit lambung tuh dikit loh. Karena apa? Karena makan sama pas jam makannya itu selalu teratur gitu. Pas lagi sahur sama pas lagi buka. Itu justru karena keteraturan itu menurunkan angka kejadian sakit lambung gitu. Tapi intinya lagi jangan terlalu memaksakan diri melihat jam itu ya, terus kemudian menjadi tidak bahagia dalam diet. Oke? Tapi yang saya tawarkan adalah balance diet, diet yang seimbang. Jadi segala macam boleh dimakan. Segala macam itu ada porsinya. Paling banyak karbohidrat adalah 30%, tidak boleh lebih dari itu ya. Sisanya harus diisi protein, sayur-sayuran, vitamin, biji-bijian gitu ya. Jadi balance diet. Jadi bagi saya yang paling nyaman, itu belum tentu semua orang nyaman sih. Jadi nanti perlu dipikirkan apakah akan ikut program ini atau tidak gitu ya. Bakal bahagia atau tidak nih ikut program ini gitu. Kalau mau silahkan, bagi yang mau serius gitu ya ikut program, kita sama-sama turun kan, achieve target bareng-bareng gitu ya. Jadi ntar dimulai bareng-bareng, diakhiri bareng-bareng gitu ya. Bukan diakhiri ntar kalau udah turun 3 bulan ya udah belajar diet sendiri gitu, nggak perlu coaching lagi gitu kan. Jadi kalau buat saya itu semuanya itu harus yang ada yang sedang-sedang aja gitu ya. Semuanya itu yang balance, ya seimbang, sedang-sedang aja, tidak ekstrim. Karena sesuatu yang ekstrim itu akan membuat kita menjadi terlalu bosan, terlalu strict, terlalu banyak aturan, terus kemudian akhirnya gagal diet. Oke, ya jadi disadari ini ada proteinnya, kemudian makanan itu terukur ya, ada karbonya, ada sayurannya, ada buahnya. Oke. Nah, sekarang ini program dari One More, apa sih produk One More yang bisa membantu kita diet? Jadi One More itu tentang diet ya. Selesai sampai situ ilmunya. Sekarang produk yang bisa membantu kita diet. Nah, ini One More itu punya yang namanya produk Slim Style. Jadi ini ada patch, bentuknya ditempel ya Bu, kayak Hansaplast, Tensoplast gitu ditempel gitu. Tapi di dalam patchnya itu sudah ada kandungan nutrisi-nutrisi yang banyak. Dan nutrisinya itu ada herbal, ada kimiawinya, tapi yang udah ekstrak-ekstraknya gitu kayak ini ya, peptid ya. Nah, jadi di dalam Slim Style ini ya, itu di dalamnya tuh ada spirulina, ada peptide, ada L-carnitin, kemudian juga ada jahenya, terus ada teh hijaunya gitu, terus kemudian ada guarana. Ya ini saya nggak tahu di guarana nih benda apa ya, tapi emang gambarnya tuh kayak begini gitu. Kayaknya itu emang karena dari Amazon kan, atau di Indonesia tuh ada nggak yang kayak gini ya, guarananya ya. Terus kemudian ada ini Garcinia cambogia gitu ya.
Oke. Nah, ini apa tuh namanya? Senyawa-senyawa tersebut itu sangat bermanfaat. Oh, ini ada yang gambarnya blur. Sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi spirulina itu adalah ganggang laut ya. Spirulina ini jadi ini ditempelin Bu, tempel minimal 16 jam. Dipakainya bisa 16 jam, bisa sampai 24 jam juga nggak apa-apa sih gitu ya. Minimal 16 jam kita pakai itu. Terus kemudian jadi tiap hari diganti sih, kalau 24 jam tiap hari diganti ya. Nah, spirulina ini dia nih ganggang laut, energi apa nutrisinya tuh banyak dari ganggang itu. Terus dia juga punya efek awet muda ya, makanya bisa untuk kecantikan. Jadi terus kalau diet kan kita berkurang berat badannya biar dia nggak kisut, nggak keriput ya. Dia menghilangkan selulitnya gitu. Jadi nggak garis-garis, nggak tiba-tiba jadi kayak keriput diet terus dari itu keriput gitu kelihatannya kisut gitu itu enggak ya. Nah, ini tripeptid juga sama, ada sifat anti penuaannya ya. Jadi kalau diet itu kulitnya tetap halus, nggak jadi keriput atau kasar. Terus karena kita menurunkan makan, tahu-tahu jadi apa kurang vitamin apa segala gitu. Itu jadi bisa mempertahankan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, L-karnitin ini adalah sebuah asam amino ya. Dia itu membuat lemak terpecah ya, jadi oksidasi lemak ini. Nah, jadi kalau olahraga juga membentuk massa otot lebih tinggi. Nah, ini dulunya tuh banyak dipakai disuntik-suntikin untuk di klinik kecantikan itu disuntikin L-karnitin supaya di perut itu supaya lemaknya pada cepat pecah gitu terus kemudian berganti jadi otot gitu ya. Nah, ini nggak perlu disuntikin tapi tinggal ditempelin aja patch ya. Tuh di dalamnya sudah mengandung banyak hal ini. Nah, jahe ini juga bagus untuk sakit lambung segala gitu. Jadi untuk pencernaan itu bagus ya. Banyak dipakai di pengobatan tradisional gitu. Nah, supaya kan kalau ada orang kayaknya, aduh diet saya nggak tahan lapar, saya jadi sakit mah. Nah, jadi disupport dengan patch itu supaya rasa mual, rasa sakit lambung itu hilang gitu. Terus kemudian teh hijau, udah tahu ya teh hijau bisa buat diet ya karena bisa membantu pembakaran lemak dalam tubuh, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, memperlancar sirkulasi darah gitu ya. Nah, itu ada teh hijaunya juga di dalam patch gitu. Di banyak ya. Nah, ini guarana ini dia itu mempercepat metabolisme. Jadi basal metabolisme rate-nya itu lebih tinggi. Kenapa pada anak-anak itu jarang, kalau kita lihat sebenarnya orang dewasa sama anak-anak lebih banyak kan orang dewasa yang gemuk kan dibanding anak-anak kan, walaupun sekarang banyak sih anak yang gemuk gitu. Karena apa? Karena anak-anak itu masih banyak energi yang dipakai. Bahkan kalau buat dia tidur, buat dia tumbuh aja butuh energi gitu. Makanya dia jarang gendut. Nah, dengan pakai guarana ini, metabolisme kita lebih cepat, pembakarannya lebih cepat. Jadi seolah-olah yang kita keluarkan tuh lebih banyak gitu ya. Jadi nah ini pembakaran lemaknya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi menurunkan kadar kolesterol juga gitu. Terus yang Garcinia ini juga supaya membuat lebih lama. Jadi kalau makanan itu lebih lama bertahan di dalam perut. Jadi lebih nggak lapar-lapar. Tuh. Ini kurang jelas gambarnya ya. Oh, kenapa jadi gambarnya begini ya? Padahal di itunya aslinya enggak begini. Nggak apa deh, nanti saya kasih bahannya ya. Ini tentang si guarana tadi nih. Fungsi guarana itu banyak banget tuh ya. Jadi anti kanker, terus kemudian dia juga mengandung mikrobiom. Mikrobiom itu adalah kayak probiotik yang dibutuhkan oleh tubuh. Mikrobiom itu penting mengatur pencernaan juga di dalam tubuh kita ya. Nah, ini banyak banget yang menurunkan LDL kolesterol. Jadi kolesterol juga bisa turun juga. Jadi lebih sehat ya. Ini karnitin yang tadi saya ceritain ya. Ini detail-detailnya aja sih. Nah, ini efek spirulina terhadap tubuh. Ini spirulina ini ganggang laut. Ganggang yang ada di laut itu yang suka ditanam. Ini sebenarnya banyak spirulina itu ada yang dimakan, ada apa ini cukup ditempel. Gitu. Kalau Bapak Ibu suruh makan semuanya yang tadi itu kan ngebelenak juga makannya ya. Kalau ini kan enak tinggal ditempel tiap hari. Oke. Fungsinya banyak banget nih. Oke, jadi yang kalau kita tahu ya, perlu disadari harta yang paling berharga itu kesehatan. Benar nggak? Waktu zaman COVID ini kita udah tahu banget gitu, kita mau punya duit sebanyak apa gitu, kalau dikasih COVID terus dikasih yang parah gitu, dikasih masuk rumah sakit terus pakai oksigen gitu, napas aja harus bayar gitu ya. Nah, itu rasanya kita punya duit seberapa banyak juga ini ya, padahal kita napasnya gratis nih sekarang nih gitu.
Tapi kalau kita lagi sakit itu napas tuh jadi mahal ya, bener nggak? Napas aja mahal gitu. Jadi sebetulnya kesehatan kita itu Tuhan tuh udah kasih itu sebetulnya kita tuh udah punya kesehatan aja udah kaya, bener nggak gitu. Jadi harta yang paling berharga itu kesehatan. Jadi kalau kita punya harta banyak tapi kita tubuh nggak sehat, itu uangnya tuh habis buat berobat gitu ya kan. Lebih tidak mau punya kehidupan seperti itu ya nggak. Nah, terus oh ya tentang produk lagi, ini saya nggak tulis di situ karena ini sebenarnya udah pernah dibahas sih, ya. Yang saya anjurkan untuk dipakai bersamaan dengan produk Slim Style itu adalah satu vitamin ini ada kita nih ada punya vitamin nih, vitaminnya itu ini B12 plus. B12 plus itu jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ya, One More ini punya produk yang vitamin itu ditempel. Nah, vitamin B12 plus ini isinya vitamin B3, B1, B12, vitamin C, asam folat, sama vitamin E gitu ya. Kan kalau lagi diet, nutrisi juga harus tetap terjaga ya. Jadi jangan sampai kalau diet kok jadi kram gitu ya, suka kayak gitu. Nah, ini jadi vitaminnya perlu perlu ditempel juga ya untuk tambahan nutrisi. Terus kemudian ini ada lagi dekamin. Dekamin ini isinya vitamin D ya, vitamin D3, K2, magnesium dan vitamin C. Nah, vitamin D itu berpengaruh sekali sama diet. Jadi orang banyak gagal diet karena kekurangan vitamin D gitu ya. Jadi menurunkan berat badan, menekan nafsu makan itu adalah salah satu fungsi dari vitamin D. Gitu. Selain untuk imunitas ya. Kalau tuh zaman COVID kita banyak sekali minum vitamin D kan. Sebenarnya itu sangat bermanfaat terhadap metabolisme juga ya. Oke, jadi produknya yang 3 dipakai untuk slim untuk slimming itu yang wajibnya adalah yang slim style. Terus saya pengen tambahin juga dekamin ya untuk vitamin D-nya terutama, dan vitamin B-nya kalau kita menurunkan jumlah karbo terlalu cepat itu pasti turun berat badan, tapi kadang-kadang aku jadi kram gitu karena vitamin B di dalam nasinya berkurang. Nasi kan ada vitamin B-nya ya, jadi bisa tambahan asupan vitamin B gitu ya. Oke, jadi walaupun kita diet tapi kita nggak boleh jadi kurang gizi gitu ya, tetap harus sehat. Oke, jadi program ini kedepannya itu bagi yang mau ikut program dipersilahkan, tapi ini program tidak memaksa ya. Jadi itu bagi yang mau aja dan bagi yang serius aja, dan justru kita akan mengeluarkan orang-orang yang tidak serius karena buat apa kita harus coaching sementara ini coachingnya gratis gitu ya. Dikasih yang gratis nggak serius ya lebih baik nggak usah ikut gitu. Galak banget ya. Ya soalnya kalau nggak berhasil ngapain gitu kan, buang-buang tenaga ya nggak sih gitu. Kita cari yang serius aja, yakin gitu bahwa oh kita mau turun sama-sama, ayo kita sama-sama diet. Nggak cuman Bapak Ibu, nanti saya juga punya target untuk menurunkan berat badan lagi 2 kilo lagi gitu. Ya kita sama-sama kerjain gitu ya. Jadi ini kan ada 90 hari pendampingan, tapi mungkin dari sayanya yang intens itu selama sebulan aja ya. Itu terus kemudian bisa dilanjutkan oleh upline-nya atau mentornya nanti ya. Terus kemudian kan saya dari tadi nggak bilang bahwa Anda tidak perlu dengan diet ini tidak memerlukan aktivitas fisik. Wah, nggak perlu makan itu mah. Jadi apa yang saya bilang, segala sesuatu yang instan itu akan kembali dengan dengan cepat. Jadi jangan mengharapkan segala sesuatu yang instan. Bapak Ibu juga nggak bisa kan instan jadi kaya gitu, nggak bisa kan. Ya kalau instan jadi kaya keluarnya juga cepat lagi, benar nggak gitu. Tapi kalau kita didapatkannya dengan usaha, dengan cara yang benar, itu akan lebih long lasting atau lebih panjang, lebih benar gitu. Karena itu akan membuat habit. Jadi kenapa sih dianggap 90 hari? Karena kalau kita udah menjalankan itu selama 90 hari, itu akan menjadi kebiasaan. Dan akhirnya emang hidup kita sehat, gaya hidup kita sehat. Dan saya memilih untuk gaya hidup sehat kok gitu. Ya, oke. Nah, jadi perlu ada ini bukan kewajiban harus 3 kali 50 menit, tapi sebetulnya bisa 30 menit kali 5 hari. Jadi intinya minimal 150 menit dalam seminggu bisa melakukan aktivitas fisik. Nanti kita bahas di grup ya, aktivitas fisiknya apa aja, yang penting diluangin dulu waktunya gitu. Punya waktu 150 menit, masa sih 150 menit dalam seminggu nggak bisa gitu ya. Ini megang handphone aja lebih dari segitu. Coba dilihat di handphone, waktu pegang handphone Anda dalam 1 hari berapa jam. Terus kemudian mau mencatat makanan ya. Kemudian aktif update dan aktif di grup ya. Jadi ntar saya pasti minta setiap hari itu makan apa aja sih. Gitu. Kita share yuk menu makan kita pagi ini apa aja gitu. Tapi nggak boleh cheating ya. Misalnya kita makannya ini, taunya setelah itu dia makan
Indomie, ya nggak apa-apa kalau makan Indomie, saya lagi pengen Indomie atau saya lagi pengen es krim gitu, ya nggak apa-apa gitu, ditulis aja gitu di situ, tapi buat kesadaran gitu ya. Nah terus kemudian seminggu sekali nanti kita akan ada acara dokter talk ikutan gitu ya, karena kita akan membahas produk-produk yang berkaitan. Nanti abis ini yang harus berkaitan adalah yang ke arah kardiovaskular ya, diabetes atau sakit jantung gitu, karena akan berkaitan sekali dengan yang namanya obesitas atau kegemukan. Terus kemudian kalau 1 bulan tidak turun itu diberikan kesempatan 1 bulan lagi. Misalnya nih 1 bulan ini udah ngirim-ngirim barang makanan segala macam, udah ikut program, tapi kok belum turun-turun sih saya, itu pasti sebetulnya ada yang salah, pasti saya yakin ada yang salah. Tapi akan dikasih kesempatan lagi 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan itu tidak turun juga, lebih baik out aja dari 90 hari ini, karena mulai aja pada program yang baru lagi gitu ya, nggak usah ikut di dalam grup itu. Udah gitu kalau seandainya 3 hari tidak ada kontak gitu, selama kan cuma 1 bulan ya, ada kontaknya 3 hari nggak aktif di grup, terus kan berarti nggak serius gitu ya, karena ngaruh loh 3 hari itu, kita dalam 1 minggu, 1 bulan tuh cepet kok, 1 bulan tuh cepet banget. Jadi kalau 3 hari bolong ya 3 hari berturut-turut hilang, sama kayak kerja ya, 3 hari berturut-turut hilang dianggap mangkir gitu. Ya, nah target penurunan berat badan kita itu 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Ini termasuk cepat atau tidak, itu sebetulnya ada orang yang bisa lebih dari ini, tapi yang sehat menurut dokter gizi itu yang long lasting itu kita targetnya nggak perlu besar-besar banget, yang penting konsisten 0,5 sampai 1 kilogram berat badan per minggu gitu. Oke, jadi kalau saya bisa melakukannya, Bapak Ibu sekalian pasti bisa melakukannya, asal yakin bisa turun. Oke, demikian dari saya pemaparannya, semoga bermanfaat malam ini. Mungkin bisa dilanjutkan, saya kembalikan ke Ibu Dewi. Baik, Dokter Meta, terima kasih. Nah, ini Coach malam ini, Coach dietnya dari Dokter Meta ternyata sangat menarik. Bahwa diet itu tidak boleh lapar. Wah, ini keren ini, Dok. Karena selama ini kan, iya selama ini tuh kan mungkin banyak juga yang ini ya, yang salah paham bahwa diet itu harus menahan rasa lapar, bahkan kadang sampai harus diselendang perutnya ya, biar untuk menahan rasa lapar itu gitu. Tapi ternyata kali ini ya dietnya itu memang nggak boleh lapar dan tidak boleh stres. Wah, ini asik, ini keren ini nanti. Diet itu harus bahagia ya. Ya harus bahagia ya, Dok ya. Boleh ikut nanti saya, Dok. Oke. Ya, silakan rekan-rekan, bagi Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan aja ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk menyampaikan ke Dokter Meta. Tapi mungkin nanti tidak semua pertanyaan akan bisa kami sampaikan ya, Dok ya, karena kan udah malam ya. Jadi nanti kita banyak banget ya. Tapi keren kok, Dok. Keren semua nyimak. Soalnya kalau nggak diomongin satu-satu kan nggak nyampe ya topiknya gitu. Iya, betul. Betul. Saya bacakan sesuai dengan topik saja ya. Oke, mohon maaf untuk yang tidak terbacakan, nanti mungkin bisa disampaikan pada saat nanti sesuai dengan materinya. Ya, ini ada yang menanyakan, sebentar. Kalau roti gandum, Dok, ini dari Bu Lini. Dokter mau tanya, kalau roti gandum apa termasuk karbo tinggi juga? Iya, jadi roti-rotian itu termasuk karbo tinggi. Jadi sama aja, termasuk karbohidrat gitu. Tapi dibanding roti yang berasal dari tepung, masih lebih baik roti yang berasal dari gandum gitu. Tapi nggak semua orang cocok makan gandum. Makanya nggak bisa saya bilang, Ibu makannya oatmeal aja kalau gitu. Gitu ya. Itu nggak bisa. Karena sebetulnya yang paling cocok adalah Bapak Ibu juga cek genetik gitu. Karena ada beberapa orang yang punya gen satu, bisa aja ada lactose intolerance ya. Jadi nggak boleh makan makanan dairy product. Dan di Indonesia itu banyak banget orang lactose intolerance. Terus yang kedua, mempunyai celiac disease. Jadi yang kalau makan makanan yang kayak gandum-ganduman gitu, justru malah perutnya kembung-kembung gitu. Nah nanti diamati aja, kalau misalnya ada yang kembung-kembung itu diet berarti ada pola makan yang tidak cocok. Harusnya itu kalau orang cocok makan makanan sesuatu ya, misalnya kita cocok makan gandum atau kita cocok makan makanan apa gitu, kalau porsinya benar itu akan teratur. Jadi buang air besar juga teratur tiap hari atau sehari 2 kali, nggak lebih dari 3 kali ya. Terus kemudian tambah langsing, lebih sehat, dan perut juga berasanya enak, bukan berasa kembung justru gitu. Ya, jadi roti gandum termasuk karbo
sederhana ya, karena termasuk roti ya, roti-rotian gitu. Sebetulnya itu kompleks tapi udah masuk ke sederhana karena berasal dari pengolahan ya. Gitu. Tapi masih lebih mending ketimbang roti putih. Oh gitu ya. Kan ada roti gandum yang kering itu juga ada ya dok ya. Itu berarti itu bisa ya Iya, untuk iya. untuk pengganjal perut. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya oleh Bu Lini. Nah, ini kalau ada pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu Yohanes Nur dari Bekasi, batas waktu makan di malam hari jam berapa ya supaya tubuh tetap sehat, Dok? Atau mungkin Ya, berapa jam sebelum tidur kali ya, Dok? Lebih Jam tepatnya. sebelum tidur sebetulnya nggak ada batasan Pak Bu. Jadinya mau berapa lama sebelum tidur. Cuman kita pikirkan aja kalau kita makannya banyak ya Bu ya, terus udah gitu tidur apa yang terjadi dengan makanan yang kita bawa tidur. Nah, cuman eh, kalau berpengaruh itu terhadap GERD justru. Jadi kalau GERD yang punya orang punya gastroesophageal reflux. Jadi kalau habis makan itu asam lambungnya naik ke atas. Kalau seandainya belum 2 jam itu kan belum terjadi pengosongan lambung. Jadi makanan tuh masih ada di dalam lambung dalam 2 jam itu gitu. Nah, terus udah gitu dia punya GERD, dia tuh makanan itu bisa lari asamnya ke tenggorokan. Terus dia posisi tertidur lagi gitu ya. Nah, jadi kalau 2 jam itu udah bisa memicu terjadinya GERD karena makanannya masih di dalam lambung gitu. Tapi kalau apa namanya udah lewat dari 2 jam sih harusnya dia udah khusus. Cuman jumlah makanannya kalau banyak banget ya ibu bawa tidur buat apa tadi makan gitu. Cuman buat tidur doang gitu kan. Jadi kita kan makan buat sehat. Jadi kita bukan ya ini tadi saya lupa ngomong kita itu bukan hidup buat makan, bener nggak? Tapi makan supaya bisa hidup. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda Iya, ya? betul. Iya, betul, Dok. Hidup untuk makan. Iya. Iya, iya. Oke. Kadang seperti itu sih. Hmm. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Nah, dari Bu Lena Pertiwi. Kalau gado-gado atau pecel sayuran, gimana dok? Bisakah itu untuk diet? Oh bagus dong itu gado-gado sama pecel sayur kan isinya sayur-sayuran terus kemudian gado apa ada bumbu kacang kacang-kacangannya juga bisa jadi protein ya kan selain ada tempe tahu masuk ke situ ya. Nah itu bagus cuman hati-hati bagi orang yang punya asam urat. Jadi kalau ada asam urat tidak boleh ada kacang-kacangan dan nggak boleh ada sayur-sayuran yang gampang tumbuh. Itu aja. Tapi kalau nggak ada asam urat nggak ada apa ya nggak apa-apa makan itu bagus. Nah, nggak digoreng-goreng kan. Oke lanjut. Oke, ya, ya, gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari mungkin ini Bapak ini, Widiantoro Disri. Iya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk penempelan slim style di beberapa titik tubuh yang ingin dikecilkan, kenapa kulit membekas hitam? Apa sebabnya? Kemudian yang Oh, kedua, oke. ya langsung apa dijawab satu-satu dok? Iya, Mau satu dulu itu ditempel aja. Sebenarnya bukan di beberapa titik yang ingin dikecilkan, itu ditempel dimanapun sama, gitu ya. Mau oh, ditempelnya di bahu, bukan cuma bahunya yang jadi kecil, atau ditempel di sini cuma tangan doang yang jadi kecil gitu, enggak. Sebenarnya ditempelnya oh, cukup satu patch dan di mana saja sama, gitu. oh, Itu di produknya juga ada tulisannya kok di produk internasionalnya di websitenya tuh ada minimal 16 jam terus ditempel bisa dimanapun ada yang ditempel di bahu ada yang ditempel di mana nggak masalah karena itu akan nutrisinya itu akan turun ke pembuluh darah kemudian akan diserap oleh pembuluh darah kita dan diedarkan ke seluruh tubuh jadi dimanapun sama berarti ya prinsipnya selama di situ terus ada darah membekas mengalir, hitam nempelinnya berapa lama tuh membekas jadi hitam dicek dulu kalau ini semua produk One More asalkan tidak alergi mah nggak apa-apa dipakai kecuali kalau ada alergi ada kemerahan gatel bengkak gitu ya di daerah itu berarti alergi terhadap produknya tapi alergi terhadap satu produk belum tentu alergi terhadap produk yang lain jadi misalnya salah satunya terhadap produk One More alergi mungkin yang merek lainnya yang maksudnya yang jenis lainnya itu belum tentu alergi jadi bisa dicoba gitu ya terus apa kalau berkas hitam mungkin nanti bisa konsulin ke saya fotonya gitu lewat upline atau bapak boleh nanti apa sharing nanti kirim ke grup yang ada upline-nya kirim ke saya boleh belum yakin apakah kelamaan nempelnya lebih dari 24 jam tuh jadi hitam gitu atau karena memang alergi gitu terus ya. kemudian apalagi Bu Jadi memang perlu dianalisa ya dok ya, penyebabnya iya karena apa? Gitu, ya.
Yang kedua, apakah slim style ini bisa mengencangkan kulit, efek dari lemak yang sudah terproses Iya, hilang setelah bisa ditempel kan. slim? Bisa kan tadi di dalam apa namanya yang tadi saya bilang dia juga ada spirulina, ada banyak nutrisinya juga, terus ada peptid ya, peptid itu juga ada anti agingnya supaya sampai nggak jadi kisut tadi ya, jadi nggak jadi habis diet jadi langsing tuh jadi gelambir-gelambir gitu ya. Jadi ada nutrisi dan ada peptid juga untuk mengencangkan kulitnya juga. Ya, oke. Oke, lanjut. Yang nomor 3, pertanyaan sudah terjawab tadi oleh Dokter Wita. Oke. Jadi penempelan bisa dimanapun. Ya, kemudian Ini saya lihat ada pertanyaan juga yang tentang ya, semangka ini di atas, tapi yang orang semangka diabetes itu. nggak boleh makan semangka. Benar, yang tadi yang saya bilang ada buah-buahan dengan indeks glikemik tinggi, contohnya adalah semangka, pisang, nanas, apalagi tadi nangka sama sawo ya. Gitu. Ya. Itu indeks glikemiknya tinggi, jadi begitu makan itu sedikit tuh kadar gula darahnya bisa naik gitu. Kadar gula darah naik artinya apa? Itu kalorinya juga tinggi. Ya, yuk next. Ya, jadi untuk yang punya diabetes memang harus lebih berhati-hati lagi. Oke, yang lainnya sebentar. Oh, ini penguatan aja sih ini. Dari Dokter Meta, ini dari Bu Nur Hayati. Dokter Meta mau tanya, makan mie sop boleh nggak? Mie sop tuh apa ya? Itu juga mie sop tuh apa ya? Mie soa atau apa mie sop? Mie apa sop? Mie dengan sop atau apa itu? Kalau setahu saya mie bakso, miso. Oh gitu ya, mie sop. Tapi bukan ini kayaknya. Coba diperjelas mie sop itu apa? Ya, belum boleh bisa perjelas dijawab. Ya. Bisa di chat lagi, ditambahin lagi chatnya. Silakan. Ya. Kemudian ada dari Bapak atau Ibu Malseni Siahaan. Anak umur 13 tahun bolehkah pakai slim style untuk menurunkan berat badannya? Boleh, karena ini isinya nggak ada yang hormonal ya, jadi cuma nutrisi, terus ada ginseng, justru itu jadi nutrisi itu bagus kok. Ini banyak anak-anak yang ini berat badannya berapa tuh Bu anaknya? Banyak yang menjadi obes anak-anak itu karena banyak jajan gitu. Kitanya nggak ngasih makanan yang enak. Bagi anak-anak tuh yang penting makanan tuh harus enak gitu. Tapi kita harus pilihin makanan-makanan yang enak dan sehat buat mereka gitu ya. Oke, ya. Gitu. Tapi pakai slim style boleh. Oh ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang disarankan oleh dokter kan untuk program diet ada slim style, kemudian B12 sama dekamin ya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Irma. Untuk PNG-nya bagaimana, Dok? Apakah tetap diperlukan atau tidak? Atau mungkin hanya cukup 3 produk itu aja? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk yang diet itu yang sangat langsung bermanfaat itu yang tadi yang slim style, terus udah gitu untuk nutrisi tambahannya karena kita mengurangi karbohidrat, nasi dan sebagainya, pasti otomatis kandungan vitamin B berkurang, di situ vitamin B dimasukin untuk tambahan nutrisi gitu ya. Terus kemudian sama yang si dekamin untuk vitamin D-nya. Nah, untuk PNG itu sebetulnya nutrisi yang baik dan bagus sekali dan kayak produk andalannya punya One More gitu, karena kalau kita kayak masih ada pegelinu tuh bisa hilang gitu pakai PNG itu, karena di dalamnya tuh ada ginsengnya, terus kemudian ada glukosaminnya, banyak nutrisi bagus sih di situ. Jadi badan tuh berasa lebih fit kalau pakai PNG itu, tapi itu tidak berpengaruh langsung terhadap diet atau penurunan berat badannya gitu ya. Jadi ginseng merahnya itu nutrisi yang bagus-bagus aja gitu, tapi bukan berarti kalau nggak pakai PNG itu nggak bisa turun berat badannya gitu loh. Itu nutrisi kesehatan yang baik gitu. Boleh dipakai, boleh nggak. Kalau dipakai pasti lebih enak, lebih fit badannya gitu. Itu aja. Ya. Mungkin sebaiknya tetap dipakai aja ya. Biar tetap fit badannya. Semakin fit ya. Oke. Ya. Terus ini ada lagi, Dok. Dari Bapak atau Ibu Aji Susilawati. Dok, kalau pasien kanker payudara, bisakah pakai slim style? Bisa. Bisa enggak? Bisa ya. Bisa, nggak apa-apa. Karena nggak ada ininya, nggak ada hormonalnya di situ. Yang nggak boleh kan kalau kanker payudara yang ada hormonal kayak Omevia gitu ya. Oh ya. Tadi ada tambahan dari Bu Nur Hayati nih, Dok, tadi yang miso apa tadi miso. Ya.
Ini maksudnya Oh, sop ayam campur ceker, bihun bihun sop. Oh, oh, bihun. baru Oh tahu iya, saya. bihun itu kan bihun itu Bihun sop. bihun itu dari tepung apa ya? Tepung beras atau tepung jagung gitu ya? Ya itu boleh dipakai. Yang penting bihunnya jangan sepertiga dianggap sebagai karbohidrat ya, paling banyak sepertiga dari jumlah yang kita makan gitu ya. Sop ayam campur ceker. Ayam Wah, campur ini ceker iya boleh, boleh aja, enak ini nggak kayaknya. masalah. Enak ya. Mm-mm. Bayangin Ceker langsung itu lapar, langsung auto lapar ceker dok. ceker itu bener. Ceker itu apa tinggi karena banyak kulit ya, tinggi akan kolesterol juga. Jadi pasti lebih tinggi kalorinya makan ceker ketimbang makan dada atau paha gitu. Jadi kalau makan ceker satu itu makan dada bisa gede gitu. Tapi kalau ibu makan ceker 5 itu jadinya gendut gitu, Bu. Jadi beda, akhirnya jadi beda fungsi. Iya, Ya ini boleh aja. Tapi boleh. penurunan Asal berat yang badannya penting jadi tidak, nggak signifikan. yang penting Heeh. tidak berlebihan gitu dok ya. Maksudnya kan Iya, begitu. iya Ya. boleh. Ini pertanyaan lagi dari Budian Jember. Eh, dok mau bertanya kalau double sin apa ya dok? Bisa tidak pakai slim style? Ditempel di bagian mana dok? Karena di bawah dagu jadi double dagunya. Oh, double chin. Double chin apa ya? Double Ya, chin maksudnya ini kayak menggelambir gigi loh, dagunya jadi ada dua oh gitu. ya, nah, ditempel di Mm-mm. mana itu dok? Ditempel di mana aja sama, Bu. Mau di leher, mau di dada di mana sama. Itu udah dibilangin juga di produknya dari internasionalnya, ditempel dimanapun dia akan menyerap di pembuluh darah dan akan nutrisinya tuh akan tersalurkan ke seluruh pembuluh darah. Dia akan terserap sampai pembuluh darah. Jadi tempel mana aja sama. Kalau cuma ditempel di sini jadi ini doang, malah jadi beda sebelah. Enggak gitu produknya kok. Kayak gitu kan. Jadi Nanti ini ya peang Bapak Ibu, sebelah, Bu. ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang nggak usah bingung mau ditempel di mana, di mana. Yang penting di situ selama ada darah mengalir, disitulah produk dari One bisa bekerja, gitu ya dok ya. Iya, betul Itulah. sekali. Yang penting konsistensi. Ya. Jangan lupa hari ini nempel, besok nggak nempel, besok nempel, atau nempelnya Nah, 2 hari sekali biar irit. Nah, itu nggak bisa juga. ya betul. Terus ini Ya, kalau pertanyaannya agak di luar topik nih dok, produk apa ya. saja yang sebaiknya dipakai untuk kanker payudara? Mungkin mau dijawab Oh, atau itu nanti kita bahas ya. Itu di dibahas sesi di yang lain ya nanti ya. Oke. Sesi yang iya, khusus nanti ada tentang khusus iya, tentang kanker nanti akan eh, kita sampaikan di materi berikutnya. Kemudian ya. ini ada dari Pak Jo, mungkin ini Bapak ya. Ibu hamil dan menyusui apa benar nggak boleh pakai slim style ya dok? Oh iya, banyak yang bilang kalau misalnya hati-hati dalam penggunaan pada ibu hamil dan menyusui gitu kan, ya. Tapi di Slim Style ini sebetulnya kalau kita lihat itu tidak ada yang bermasalah kok untuk kandungan ini ya, untuk kandungan apa dietnya. Jadi nggak ada yang bermasalah untuk bayi dan janin. Tapi kalau misalnya ibu hamil ngapain diet ya? Cuman Menyusui juga yang nggak penting boleh. pola pola makannya, ibu perlu pola makan. Kalau ibu menyusui sih nggak ada masalah sebetulnya. Kalau lagi hamil itu yang kita masih perlu hati-hati karena hamil itu karena ini produk kan tidak diuji pada ibu hamil gitu ya, makanya jadi kita nggak tahu nih ada efek apa nggak terhadap janin yang sedang dibentuk gitu ya. Terus kalau misalnya ibu lagi hamil itu kan nutrisi harus cukup juga ya. Yang penting pilihan makanan yang sehat gitu ya. Tapi kalau untuk menggunakan yang ditempel-tempel belum ada rekomendasi boleh gitu. Jadinya saya nggak bisa membolehkan gitu karena kalau seandainya nanti terjadi sesuatu one more disalahin. Ya, Iya. kalau sebenarnya nggak apa-apa. Oh, oke, gitu Kalau ya. menyusui nggak masalah. Mm, Menyusui nggak masalah ya. Oke. mm, Ini ada lagi dari Bu Yeni Saputri. Jika mm. program diet, apakah slim cell dipakai setiap hari? Dan berapa lama pemakaian, dok?
Nah, nanti silakan masuk Ya, ke grup ya, Dok, ya. pemakaian setiap hari itu ditempel diganti tiap 24 jam. Minimal pemakaian itu 16 jam. Oh, setiap 24 jam, berarti setiap sehari sekali diganti, Dok, ya? Ganti, ya sehari cabut tempel baru, sehari tempel baru gitu. Ya. Ya. Terus yang kalau seandainya mandi gimana? Oh iya, ini saya lupa ngomong nih. Untuk yang produk Steam Style ini tidak boleh dipakai mandi. Jadi kalau dipakai mandi itu kandungan nutrisinya luntur sama air dan sabun gitu. Jadi kalau mandi itu harus dilepas, tempel dulu di dinding, terus nanti udah beres mandi tempelin lagi Bu, gitu. Oh, gitu ya, Dok. Selain steam, Iya. selain apa lagi, Dok, yang nggak boleh dibawa mandi? Nah, itu saya juga masih mencari tuh yang produk mana lagi ya, Bu ya. Nanti itu jadi PR kita karena ini memang saya juga jadi produk trainernya One More itu masih baru 2 bulan ya gitu ya. Jadi produk ini saya tahu ini bagus kandungannya apa, buat apa, do and don'ts-nya apa, tapi untuk karakteristik detail tiap apa namanya tiap jenis produk One More yang kayak nggak boleh kena air gitu. Itu yang saya tahu baru si Slim Style doang. Tapi nanti kalau saya ketemu lagi yang lain saya kabarin. Ya. Oke, wah, keren ini emang produknya One More tuh. Luar biasa, udah Iya. kandungannya lengkap ya, Dok, ya. Habis ditempel, dilepas bisa tempel lagi, masih kuat juga nempelnya. Emang produknya emang keren. Mm-mm. Ya, ya. Sip. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu ya, Dok, ya. Sedikit sisa waktu masih ada. Iya boleh. Mm-mm. Ini Dokter Meta dari mana nih, Bu Nur Hayati? Dari Bu Nur Hayati lagi. Buah sal apa ya? Buah salad. Termasuk buah untuk Salad, program day. salad, Mungkin salad nih salak, ya. salak, Oh, salak atau salad nih ya kira-kira. buah salad, salak, buah Ya, salak. antara D sama sama K itu sudah beda banget tentu. Beda Soalnya ya. yang satu salad, yang satu salak itu beda banget, Bunda. Ini apa Bu Nur Iya, Hayati? Mungkin bisa kalau diperjelas, Bu? salak, salak ya, salak, salak, salak Bali, salak pondok gitu kan. Nah, salak boleh dipakai buat diet. Makan salak juga kita banyak seratnya loh dan kenyang kan. Kenyang makan Ada yang salak itu kenyang. Iya, itu bagus buat diet, bagus. ada Dan yang dia bilang kalau makan salak itu sama ininya, Dok, sama kulit tipisnya itu. Iya, betul. oh iya, itu supaya kalau makan salak nggak susah buang air besar. Kadang-kadang ada orang yang habis makan salak terus konstipasi kan, susah buang air besar gitu. Tapi kalau dimakan dengan kulit arinya itu apa dia nggak jadi mengurangi efek itu, jadi tetap bisa buang air besar gitu. Yang dimakan sama kulit luarnya. Tadi saya kaget, mau makan salak sama kulit luarnya. Kulit tipisnya, Dok, maksudnya. Oh iya iya. Ya. Ini semakin malam semakin seru soalnya. Ya. Ini dari Bu Anita Huta Barat. Nah, gimana? Bagaimana dengan beras merah, Dok? Apakah Iya, tinggi karbohidratnya? Banyak juga nih, Dok, yang diet itu dengan pakai beras merah, Dok, soalnya. iya, Nah, ini itu gimana? bagus. Beras merah sama beras hitam itu indeks glikemiknya rendah. Jadi boleh pakai itu. Kalau misalnya belum bisa pakai beras merah, ya, itu dicampur dulu beras merah campur beras putih jadi beras pink. Itu benar. Kalau beras merah langsung kasih sandalan ya. Tapi pakai beras merah itu bagus, lebih rendah indeks glikemiknya. Beras hitam lebih rendah lagi. Nah, lebih rendah lagi adalah beras shirataki atau ada shirataki yang sekarang itu zero kalori, jadi dimakan tuh sebetulnya kayak kayak beras biasa tapi sebetulnya dia kayak serat aja gitu. Itu shirataki itu bahannya porang ya, beras porang misalnya Oh sekarang. iya, ini beras Itu merah. kalorinya juga rendah banget, itu bagus. Jadi kitanya bisa Ya. kenyang kan, dia nggak boleh lapar, jadi kitanya bisa diisi kenyang tapi kalorinya sedikit. Nah, itu tadi sekali lagi, quotes-nya adalah diet itu tidak boleh lapar dan diet itu harus bahagia. Ya, Iya oke. dong. Nah, di sini juga perlu kami informasikan ya untuk Bapak Ibu semuanya yang masih berada di ruangan ini. Jadi nanti untuk kelas program diet itu akan dimulai Rabu malam ya. Sekali lagi kita informasikan, jadi program diet ini akan kita mulai Rabu malam dan sebelumnya nanti silahkan Bapak Ibu nanti mengisi formulir pendaftaran dan bisa minta ke leadernya masing-masing ya atau yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini.
Kemudian syaratnya apa aja nih? Nah, syaratnya tentunya harus punya komitmen. Tadi Dokter Meta sudah menyampaikan kalau 90 hari, gitu ya dok ya. Itu Hmm. jadi harus punya komitmen untuk bisa mengikuti program diet ini selama 90 hari. Nanti tugas-tugasnya apa itu harus dikerjakan dan dilaporkan di grup. Gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, nah tentunya juga harus punya produknya ya. Punya produknya yang tadi sudah disarankan oleh Dokter Meta, yaitu yang utama adalah Slim Style, kemudian B12 sama Dekamin. Sebagai tambahan bisa menggunakan PNG tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, nah ini nih. Jadi harus selalu mengikuti dokter talk. Ya, gitu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu absen yang sudah ikut dokter talk, mungkin nanti bisa absen juga di grup. Karena itu nanti juga ada penilaian. Dan kabar gembiranya dok ya, kalau nggak salah nanti akan ada hadiah ya dok ya, di sesi akhir nanti mungkin ya. Mungkin akan ada Oh ya, hadiah bagi yang paling berhasil. berhasil. Iya, Oh, paling keren. ini ya, deltanya paling besar gitu ya. Nah, gitu mungkin ya dok ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih dok. Mungkin satu kali lagi ya dok. Gimana? Boleh? Satu kali ya. Apa Eh, tuh? Kalau ini dari siapa nih? Dari Budian lagi. Beras jagung bagaimana dok? Bagus atau enggak? Oh, itu beras jagung ya, berarti kan jagung dibandingkan dengan beras putih gitu ya. Nah, Ya. beras jagung itu apa namanya, jadi nasi putih indeks glikemiknya 72. Kalau jagung itu indeks glikemiknya antara 48 sampai 82 nih gitu. Jadi tergantung olahannya bagaimana gitu. Tapi jelas antara nasi putih dengan jagung tentunya indeks glikemiknya lebih tinggi nasi putih. Jadi jagung itu lebih baik karena seratnya lebih banyak gitu. Tapi kalau jagungnya digoreng, dibakar, dikasih mentega, terus kemudian dikasih apa lagi? Keju dok, kasih keju. Taburan Keju. keju. Nah, itu sih gagal liatnya ya, maupun makan jagung kenyangnya enggak gitu, gagalnya ya. Iya, amburadul jadi ya. Oke. Iya, iya. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Wiji. Kalau salah satu produk ada yang belum ready, nanti bisa langsung ini aja minta sama upline-nya untuk segera mengirimkan gitu ya Bu Tami ya. Karena biar lengkap gitu kan. Kalau Ya nanggung-nanggung minimal nanti nggak yang jadi slim style dulu dietnya. ya, nggak Oh, apa-apa, slim style. minimal yang Oke. slim style-nya harus Oh gitu. ya, oke Yang siap. Nah, dua slim style. tambahan kan, cuman tambahan untuk pengganti nutrisi vitamin B. Karena kalau pakai yang dekamin itu bagusnya karena vitamin D-nya sendiri membantu metabolisme gitu. Pasti dengan dikasih vitamin D itu lebih stabil berat badannya turunnya itu. Gitu. Oh gitu ya. Dan ingat, pasti menurunkan berat badan itu lebih mudah daripada meningkatkan berat badan. Daripada meningkatkan ya. Tapi yang kurus-kurus boleh nggak dok ikut masuk ke grup itu, ke kelas itu nanti? Beda sih, nggak Oh bisa. beda ya. Oh ya, berarti yang kurus-kurus jangan ya Bapak Ibu, nanti malah kebablasan nanti kurusnya. Ya. Program makannya beda, jadi coachingnya Oh beda nanti. gitu. Ya, ya udah. Oke, yang kurus-kurus nanti lain waktu. Gitu. Oke. Ya, minimal paket basic lah gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang mau masuk ke grup, foto ya, foto dengan yang menggunakan ideal produk. boleh tuh, itu ada yang nanyain ideal berat badan ideal boleh nggak buat belajar, boleh aja. Mana nih kelewat saya membacanya ya. Ada muncul tadi yang berat badan ideal mau ikut boleh, karena kan mempertahankan berat badan juga butuh effort ya. Oh ya, boleh silakan yang mau masuk, yang penting nanti syarat-syaratnya terpenuhi ya. Ini pertanyaan lagi, penempelan tadi sekali lagi Bapak Ibu, penempelan bisa di mana saja ya, jadi nggak usah bingung ditempel di mana nggak usah. Gitu. Iya. Kemudian ya ini dimulainya Rabu Minggu ini ya, ini. Rabu Minggu ini. Terus itu tanya ada berat badan, bukan berat badan patokannya, tapi overweight. Yang BMI-nya di atas 25. Nah, tadi tuh. Yang tadi ya, di awal tapi kalau seandainya yang normal mau ikut boleh. Normal mau ikut boleh biar tetap normal gitu kan. Oh, iya. Tahu-tahu tiba-tiba diisi bakso normal langsung naik jadi overweight. Terus ini kalau yang ikutnya nyusul gimana ya dok ya? Gak bisa nyusul.
Misalnya mungkin baru tahunya minggu depan, misalnya gitu kan, baru baru dapat informasi tentang apa, tentang program ini mungkin baru minggu depan gitu, bisa Nggak kan bisa nyusul, Dok? kayaknya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Makanya Langsung kejar di Rabu ini, atau kalau mau mulai minggu depan ya nggak apa-apa. Ready-nya minggu oh, depan, ya. sama-sama minggu depan. Tapi karena kelasnya baru satu, Ya. mulainya ya di 1 minggu inilah gitu. Jadi mau kapan nih? Mau Rabu ini udah siap ngundangin Oh, semua orang belum? Kalau nggak oh, siap gitu ya ya. dimulai minggu depan aja, nggak apa-apa. Oh, baik, nanti bisa kita diskusikan lagi dengan, pihak One More Academy ya, untuk apakah Mm-mm. dimulai minggu ini atau minggu depan gitu ya, Dok, ya sebaiknya. Minggu depan dong dok, biar bisa ngundang lebih banyak orang ya. Iya Jadi iya iya. kalau nggak minggu depan 3 bulan lagi. Oh gitu, oke. Mungkin Jadi sekali jangan masuk sia-siakan kesempatan ini gitu ya. ya, atau mungkin begini, Dok, mungkin bisa dimulai Rabu minggu ini dan sampai, untuk apa namanya, untuk kelasnya atau materinya dimulai Rabu depan gitu. Jadi kan masih ada waktu untuk mengundang masuk ke grup. Mungkin bisa seperti itu ya, Hmm, nanti masuk teknisnya nanti kelasnya, kita masuk. Tapi saya nggak bisa kasih heeh, materi di awal nggak kalau apa-apa. misalnya masuk. Iya, Nggak bisa nanti kasih biar materi di awal karena materi harus bareng-bareng kan. iya, heeh, iya. Oke, nanti biar teknisnya, dari One More Academy yang akan, Boleh. apa namanya, ya memutuskan dan nanti kita informasikan ke Bapak Ibu semuanya dan Ya. bagi yang kelewat untuk mendapatkan informasi bisa langsung ditanyakan kepada leader-nya masing-masing, gitu ya. Oke, nah ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok, dari, Oke. peserta semuanya. Ya oke, sekali lagi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami aturkan untuk Dokter Meta Melvina dan juga untuk tim player online One More Academy yang berada di balik layar ya. Kemudian juga untuk manajemen One More Academy dan juga untuk di sini peserta-peserta ada dari para dokter, kemudian perawat dan bidan ya, dan juga semua peserta yang dan mitra-mitra One More yang pada malam hari ini sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita selamat untuk bisa nantinya mengikuti program diet ini bersama dengan Dr. Meta Melvina. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam Dokter Talk tentunya dengan materi yang pastinya selalu menarik untuk kita ikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Dewi Amalia dari Solo menyampaikan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat malam, salam bahagia dan sehat untuk kita semuanya.